Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 972, Peristiwa Tak Terduga. Saat semua orang terus melancarkan serangan, suara gemuruh tidak ada habisnya di lembah. Namun, serangan itu tampaknya tidak dapat merusak tirai cahaya seolah-olah diserap olehnya. Setelah 1 jam, tirai lampu hijau besar ini hanya sedikit membengkak dari dalam keluar dibandingkan dengan awalnya. Selain itu, tidak ada perubahan. Melihat ini, para pembudidaya di kedua sisi menarik napas dalam-dalam. Mengapa kalian belum mulai? Apakah Anda berencana untuk menghabiskan beberapa hari dan malam di sini? Kultivator bermarga Sun tiba-tiba berkata ringan kepada mereka. Matahari yang bermarga, mengapa kamu berdiri di sana juga? Xiong Yue mendengus tidak setuju. Pria berhidung bengkok itu menatap kultivator bermarga Sun dengan dingin, lalu dia melihat situasi menghancurkan pesona tidak jauh. Ada sedikit kontemplasi di matanya. Sepertinya kita masih memiliki banyak kewaspadaan terhadap satu sama lain, tetapi serangan itu telah menyebabkan keributan besar. Orang-orang dari kekuatan lain mungkin akan tertarik ke sini. Saya pikir kita harus meletakkan penjagaan kita dan menghancurkan pesona bersama-sama terlebih dahulu. Kultivator bermarga Sun melamar, lalu dia muncul di udara. Dia membuka telapak tangannya dan light condense mirror muncul. Dia meluncurkan lampu kristal putih dari jari-jarinya. Semua lampu kristal putih mengembun menjadi pilar kristal putih tebal di udara. Puff, itu pergi ke tirai lampu hijau di suatu tempat. Riak menyebar di permukaan tirai cahaya hijau, dan itu sedikit membengkak, tetapi tampaknya tidak pecah sama sekali. Xiong Yue dan pria berhidung bengkok saling memandang dan membisikkan beberapa kata, lalu mereka terbang menuju tirai tipis. Aduh! Petik 2. Di belakang Xiong Yue, aura biskin yang melonjak berubah menjadi hantu beruang raksasa. Itu meraung dan menyemburkan 3 bola api merah. Masing-masing bola api hanya seukuran kepala pada awalnya, tetapi mereka tumbuh seukuran rumah saat terbang. Begitu 3 bola api merah menyentuh tirai lampu hijau, tirai cahaya mulai bergetar. Fantasi pohon raksasa kuno secara bertahap muncul di balik tirai lampu hijau. Suara gemerisik tidak ada habisnya. Daun hijau berguling dan memotong bola api merah menjadi beberapa bagian. Hampir setengah dari serangan dibatalkan oleh lampu hijau yang luar biasa. Saat menyalurkan pedang roda pahit di tangannya untuk menyerang, Liu Ming melihat bayangan pohon kuno, dan sedikit keraguan muncul di benaknya. Melihat penglihatan yang ditampilkan oleh pesona ini, mungkinkah itu terkait dengan segel besar di tangan Lan Ying? Sama seperti yang dipikirkan Liu Ming, pria berhidung bengkok itu juga bergerak. Dia merentangkan tangannya dan melambai, meluncurkan bulu abu-abu. Bulu-bulu berubah menjadi badai abu-abu di udara. Badai lebat berbenturan dengan dedaunan hijau dan meledak satu demi satu. Momentumnya sangat mencengangkan. Dengan 3 pembudidaya negara pelet nyata, semua orang juga disegarkan dan terus menyerang dengan keras. Setelah setengah jam lagi, daun-daun yang terbang keluar dari pohon-pohon kuno di atas tirai cahaya hijau mulai berkurang, dan bayangan itu menjadi sedikit kuning. Semua orang senang melihat bahwa serangan mereka berhasil. Serangan tanpa pandang bulu seperti itu berlanjut selama setengah jam lagi, dan bayangan pohon di tirai lampu hijau menjadi semakin layu. Tirai tipis hampir menonjol menjadi bentuk bulat. Itu diambang kehancuran. Tiba-tiba, dengan puff tirai cahaya hijau bergetar, dan seluruh bayangan pohon kuno runtuh dan menghilang di atas tirai cahaya. Tirai lampu hijau juga tersebar menjadi potongan lampu hijau. Gelombang cahaya warna-warni meledak dari balik tirai tipis. Lampunya tidak agresif, tapi menyilaukan. Semua orang mundur dengan waspada karena mereka tidak bisa melihat situasi di balik tirai tipis. Tepat ketika semua orang panik, pembudidaya bermarga Sun tertawa keras. Dia mengeluarkan piring batu giok dan meluncurkan 7 lampu emas ke pilar batu hijau raksasa. Segera, 2 pilar batu bergetar, dan deretan cahaya putih tiba-tiba muncul dan menutupi manusia dan kulit binatang. Setelah beberapa suara teredam, Xiong Yue dan 6 biskin lainnya berubah menjadi 7 sinar cahaya keemasan yang terbang jauh sebelum mereka bisa bereaksi. Bang, susunan cahaya putih langsung runtuh dan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin dan yang lainnya diteleportasi. Matahari yang bermarga, apa yang kamu lakukan? Manusia ini menipu kita, membunuh mereka semua. Petik 2. Ketika pembudidaya biskin lainnya melihat ini,
mereka secara alami terkejut dan marah. Mereka segera bergegas menuju pembudidaya manusia satu demi satu. Petik 2. Kultivator bermarga Sun tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi dia meluncurkan pena giok putih ke depan. Segera, pena giok itu menyala dan tumbuh hingga ukuran 3 meter. Ujung pena itu tajam seperti pisau. Itu mengguncang dan menyapu dua biskin Visur Eagle dengan bayangan pena 30 meter. Kedua Visur Eagle Biskins melambaikan tangan mereka dan melepaskan kabut abu-abu yang mengembun menjadi bayangan cakar, menghalangi fantasi pena giok. Dampak keras terdengar. Bayangan cakar di seluruh langit tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mereka langsung berubah menjadi abu di langit. Pada saat ini, dua pembudidaya biskin tampak ngeri. Fantasi pena giok sudah ada di depan mereka. Mereka bisa melemparkan senjata spiritual mereka tepat waktu, jadi mereka hanya bisa bertahan dengan aura pelindung tubuh. Tapi semua ini sia-sia. Puff-puff, fantasi pena giok menyapu bolak-balik, dan dua pembudidaya Visur Eagle berubah menjadi abu. Kultivator bermarga Sun membunuh dua pembudidaya biskin dengan mudah, yang membuat takut para pembudidaya biskin yang maju ke depan. Mereka berhenti dan saling memandang dengan cemas. Mereka memiliki niat untuk mundur. Semuanya, rencana kita berhasil. Jangan biarkan kulit binatang ini pergi. Setelah pembudidaya bermarga Sun mencibir, dia meminta pembudidaya manusia untuk bergerak sekarang. Secara bersamaan, dia menyapa Liu Ming dan yang lainnya, dan pena raksasa di udara menyapu kulit binatang itu sekali lagi. Setelah biskin beruang berteriak, dia terkena bayangan pena besar. Darah mengucur tanpa henti dari mulutnya. Melihat ini, pembudidaya manusia lainnya secara alami sangat gembira dan diserang. Mereka dapat mengambil kesempatan untuk melampiaskan keluhan yang terakumulasi dalam pertempuran sebelumnya. Manusia tercela, kamu atau aku yang mati. Para pembudidaya biskin secara alami tidak akan menunggu untuk mati. Beberapa berubah menjadi bentuk setengah binatang dan beberapa berubah menjadi bentuk penuh binatang. Liu Ming melambaikan tangannya, dan pedang ungu kecil melintas. Hus, itu meledak ke arah pembudidaya kulit binatang setengah binatang. Itu adalah pedang roda pahit. Kultivator biskin Savage Bear segera meraung ketika dia melihat pedang terbang menebas ke arahnya. Aura biskin digulirkan, dan rambut coklat membungkusnya. Bang! Petik 2. Cahaya pedang ungu menebas sebagian besar rambut dan daging coklat, membuat biskin terhuyung-huyung. Pada saat ini, manik-manik kuning melesat dari samping. Itu meledak menjadi asap hijau dan menyelimuti kulit binatang beruang di dalamnya. Beruang biskin berteriak mengerikan. Rambut coklat kokoh itu meringkuk dan mengeluarkan suara mendengung. Liu Ming mengambil kesempatan untuk menunjuk ke udara. Pedang roda pahit berputar dan memotong kulit binatang beruang menjadi dua. Baru kemudian Liu Ming melihat bahwa pemuda bermarga Li itu membantunya. Keluarga Li, satu dari 8 keluarga besar, pandai dalam semua jenis serangga dan kabut beracun, dan itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah dia mengangguk ke Liu Ming sambil tersenyum, dia mengalihkan perhatiannya ke pembudidaya biskin yang tersisa. Adegan yang sama dipentaskan dari waktu ke waktu di tempat lain. Karena hilangnya tiba-tiba dari 7 pembudidaya biskin inti, kekuatan pembudidaya biskin sangat berkurang. Setengah dari pembudidaya biskin terluka hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, 8 bahkan meninggal secara tragis. Sun, sepertinya seseorang akan datang ke sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Ketika orang-orang yang bersemangat dalam pembantaian mendengar kata-kata itu, mereka melihat sekeliling dengan kaget. Melihat cakrawala di kejauhan, 7 lampu pelarian mendekat dengan kecepatan penuh. Cahaya hitam dan cahaya coklat di antara mereka cukup menarik perhatian. Matahari yang bermarga, kamu berani menipu kami. Aku akan membunuh kalian semua manusia tercela. Raungan datang dari lampu pelarian coklat. Suara ini akrab bagi semua orang. Itu milik pria berotot Xiong Yue dari negara pelet nyata. Liu Ming terkejut. Dengan pikiran surgawinya yang kuat, dia telah memastikan bahwa itu adalah 7 pembangkit tenaga kulit binatang yang diteleportasi. Apa yang sedang terjadi? Wu Hong bertanya penggarap bermarga Sun dengan ekspresi kental. Aku dengan jelas membuat lingkaran teleportasi jarak jauh, tapi aku tidak tahu apa yang salah. Mungkinkah pengaruh pesona lain di reruntuhan mencegahnya ditransmisikan terlalu jauh? Kultivator bermarga Sun juga penuh kejutan. Hanya dalam beberapa detik, 7 lampu pelarian hanya berjarak 1000 meter dari semua orang.
Kerumunan tidak lagi punya waktu untuk mengurus para pembudidaya kulit binatang yang melarikan diri. Mereka berkumpul di dekat pembudidaya bermarga Sun dengan ekspresi tidak pasti. Lagi pula, dalam hal kekuatan, lawan memiliki dua pembudidaya tahap selanjutnya Real Pellet State. Bahkan jika hanya ada 7 orang lagi, kekuatan mereka masih lebih kuat daripada pembudidaya manusia. Para pembudidaya miskin yang telah melarikan diri untuk hidup mereka juga kembali dengan bersemangat setelah berlari untuk jarak tertentu. Bab 973, Kebuntuan. Situasi di lapangan semakin memburuk. Menghadapi serangan mengancam dari 7 miskin, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke kultivator bermarga Sun. Situasinya telah berubah sekarang, tetapi jika kita mundur saat ini, pihak lain tidak akan pernah membiarkan kita pergi dengan mudah dan kita akan membiarkan mereka mengambil harta di sini secara gratis. Kita mungkin juga bertarung sampai mati. Kami masih memiliki kesempatan untuk menang. Kultivator bermarga Sun berpikir sejenak, lalu dia segera mengirim suara ke kerumunan. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang yang pada awalnya sedikit tidak yakin menyadari bahwa dia benar. Semangat juang mereka bangkit kembali. Bagaimanapun, semua orang telah melalui momen hidup dan mati untuk dapat berkultivasi ke tingkat seperti itu. Mereka mengerti bahwa kekayaan datang dengan bahaya. Melihat ini, Liu Ming menghela nafas lega, mundur diam-diam, dan datang ke tepi kerumunan. Pada saat ini, 7 pembudidaya miskin telah tiba tidak jauh dari pembudidaya ras manusia. Setelah pemuda bermarga Li dan kultivator berjubah putih dari Demon Mystic Sekte saling memandang, mereka mengangkat tangan pada saat yang sama. Cahaya biru dan cahaya hitam bergegas menuju kabut abu-abu tercepat, yang merupakan pria hidung bengkok. Pada saat ini, pria hidung bengkok benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bulu abu-abu di sekujur tubuhnya berdiri tegak satu persatu, dan kepalanya juga telah berubah menjadi kepala elang. Kabut abu-abu yang membungkusnya juga berbentuk elang raksasa. Xiong Yue, aku akan memegang Sun yang bermarga. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Pria hidung bengkok setengah binatang itu tidak memperhatikan dua senjata spiritual yang terbang ke arahnya. Setelah mengucapkan kalimat dingin, dia mengubah arahnya, melewati dua lampu dengan sudut yang luar biasa dan menukik ke arah kultivator bermarga Sun. Saudara Ying, jangan khawatir. Aku tidak akan merobek sampah-sampah itu. Xiong Yue, yang telah berubah menjadi bentuk miskin penuh, meraung dengan marah. Dia seperti beruang raksasa setinggi 15 meter. Kultivator bermarga Sun menggerakkan bibirnya sedikit dan dengan cepat memerintahkan kerumunan, lalu dia memanggil kembali pena giok. Dia melipat tangannya di dada. Api putih keluar dari ujung pena batu giok dan berubah menjadi hantu harimau putih raksasa yang menyerang pria hidung bengkok itu. Bum bum bum. Petik 2. Di udara, ada adegan pertarungan elang dan harimau. Di sisi lain, Xiong Yue yang berubah menyerbu ke pembudidaya manusia dengan 5 pembudidaya lainnya. Beruang raksasa coklat yang ditransformasikan oleh Xiong Yue berdiri dengan kedua kakinya dan merentangkan cakar beruangnya. Seorang murid Akademi Haoran yang tidak punya waktu untuk bereaksi terbelah dua. 5 pembudidaya miskin lainnya juga telah berubah menjadi bentuk setengah miskin atau bentuk miskin penuh. Pertempuran berdarah terjadi di mana-mana. Setelah Wu Hong tersingkir oleh telapak tangan Xiong Yue, dia muncul di depan Liu Ming dengan marah. Dia dengan cepat berkata, "Ten, Liu, bagaimana kalau kamu dan aku bergabung untuk menahan miskin ini? Kalau tidak, kita akan dikalahkan satu persatu oleh mereka." Oke, mendengar ini, Liu Ming merenung sejenak, lalu dia mengangguk setuju. Gulungan gas hitam melonjak keluar dan mengembun menjadi 5 naga kabut hitam dan harimau. Mereka menerkam ke arah Xiong Yue yang sedang melakukan pembunuhan. Xiong Yue Gang menamparkan pisau terbang seorang pembudidaya manusia menjadi 2 bagian, lalu dia tertawa panik dan meluncurkan telapak tangan ke arah Liu Ming. Boom, fantasi telapak tangan hitam besar seukuran hantu rumah melintas dan menghancurkan naga kabut hitam dan harimau. Penjara neraka. Liu Ming dengan cepat mengetuk di udara, mengubah naga kabut hitam dan harimau menjadi lapisan cahaya hitam yang menyelimuti Xiong Yue. Pada saat yang sama, Wu Hong melambaikan lengan bajunya dan meluncurkan cahaya hitam ke penjara neraka. Tiba-tiba, suara gemuruh dan berderak datang dari bola cahaya hitam yang diubah menjadi penjara neraka. Ketika orang-orang di samping melihat Liu Ming dan Wu Hong menjebak Xiong Yue hanya dengan satu gerakan,
mereka juga bertarung mati-matian dengan 5 pembudidaya biskin lainnya. Namun, pada saat ini, pembudidaya biskin yang tersisa lainnya yang telah melarikan diri juga bergegas kembali dan bergabung dalam pertempuran. Situasi langsung kacau. Kurang pengetahuan. Setelah hanya 3 detik, erangan marah datang dari bola cahaya hitam. Puf-puf, 2 cakar raksasa terbentang dari cahaya hitam dan merobek bola cahaya hitam menjadi beberapa bagian. Xiong Yue telah melepaskan diri dari pengekangan. Dia menggigit jarum hitam tipis, lalu dia meludah, garis hitam melintas ke tanah di bawah. Mencoba menyakitiku dengan ini. Sungguh lelucon. Xiong Yue mencibir dengan jijik, lalu dia berlari ke arah Liu Ming dan Wu Hong. Liu Ming dan Wu Hong tersenyum tak berdaya. Mereka hanya bisa bergabung untuk melawannya. Pada saat ini, di depan lembah tempat reruntuhan itu berada, berbagai jenis aura meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Seluruh ruang bergetar karenanya. Meskipun pembudidaya biskin memiliki keunggulan dalam kekuatan individu, pembudidaya manusia hampir tidak seimbang karena keunggulan jumlah mereka. Tidak ada pihak yang benar-benar kalah dalam waktu singkat. Akibatnya, pertempuran ini sekali lagi berubah menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Seiring waktu berlalu, 4 pembudidaya manusia lagi mati. Di sisi pembudidaya biskin, ada 1 tewas dan 1 terluka. Situasi keseluruhan masih dalam jalan buntu. Liu Ming dan wanita muda berkulit hitam itu masih bertarung dengan beruang coklat raksasa yang ditransformasikan oleh Xiong Yue. Setelah transformasi lengkap, Xiong Yue penuh dengan aura biskin seolah-olah dia memiliki kekuatan dan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Di bawah perlindungan rambut hitam, dia hampir tak terkalahkan. Dia pada dasarnya mengabaikan sebagian besar serangan Liu Ming dan Wu Hong, lalu dia melemparkan bayangan telapak tangan raksasa untuk menekan mereka. Liu Ming mengandalkan teknik 3 bayangan meraj untuk terus berubah menjadi hantu, nyaris tidak menghindari serangan. Wanita muda berkulit hitam itu menyalurkan gelang giok itu secara maksimal untuk menahan serangan Xiong Yue. Namun meski begitu, mereka tidak bisa melawan balik di bawah bayang-bayang telapak tangan yang intensif. Di sisi lain, kultivator bermarga Sun juga berada dalam situasi berbahaya. Tampaknya karena konsumsi kekuatan spiritual yang berlebihan, dia sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bahunya ditusuk oleh cakar pria hidung bengkok, dan darah mengalir tanpa henti. Wajahnya yang tidak berdarah tampak lebih pucat sekarang. Pada saat ini, pembudidaya bermarga Sun tiba-tiba menarik kembali pena batu giok dan menjentikkan lengan bajunya. Cahaya berdarah menyala dan berubah menjadi bilah panjang berwarna darah sepanjang 18 meter. Dia meludahkan darah pada darah, membuatnya tumbuh dengan ukuran panjang 30 meter. Begitu pedang ini dilepaskan, semua orang di dekatnya merasakan darah mereka melonjak di tubuh mereka. Mereka tampaknya kehilangan kendali atas darah mereka. Namun, tidak ada yang peduli tentang ini karena mereka haus darah. Liu Ming, yang tidak jauh, merasakan situasi di tubuhnya. Bernama Sun, lukamu tidak ringan, dan kamu masih ingin menggunakan esensi darahmu untuk mengendalikan senjata seperti itu. Anda benar-benar ingin binasa bersama-sama dengan saya. Omong-omong, Anda menipu kami terlebih dahulu. Jika Anda bersedia menyerahkan harta itu, kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Lagi pula, Anda tidak akan mendapatkan banyak jika ini terus berlanjut. Pada saat itu, kami hanya akan menguntungkan pihak ketiga yang datang setelahnya. Petik 2. Tepat ketika pembudidaya bermarga Sun hendak menggunakan pedang panjang berwarna darah, pria hidung bengkok itu mundur beberapa langkah karena terkejut. Dia memimpin dalam mengusulkan untuk menghentikan pertarungan. Mendengar ini, para pembudidaya kulit binatang dan pembudidaya manusia semua menghentikan pertarungan. Bagaimanapun, kekuatan spiritual kedua belah pihak telah banyak dikonsumsi saat ini, akan lebih baik jika mereka bisa berhenti. Untuk sementara waktu, perhatian semua orang terfokus pada kultivator bermarga Sun. Mendengar ini, pembudidaya bermarga Sun berdiri hanya sedikit mengernyit. Dia tidak menyerang, dan dia tidak berbicara. Dia hanya melihat pisau berwarna darah, lalu dia mengungkapkan senyum aneh. Melihat ini, Liu Ming menyipitkan mata sedikit. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Bum bum bum, tanah di bawah kerumunan tiba-tiba retak terbuka, dan 7 pilar batu giok merah tebal naik ke langit. Filamen kristal berdarah keluar dari pilar batu giok,
berubah menjadi lapisan tirai cahaya berwarna darah untuk langsung menyelimuti semua orang di bawahnya. Pada saat yang sama, semua pembudidaya hanya merasakan darah di tubuh mereka melonjak. Darah mereka benar-benar mengalir keluar melalui kulit mereka ke dalam 7 pilar. Bahkan 3 pembudidaya negara pelet nyata adalah sama. Melihat ini, para pembudidaya secara alami dalam kekacauan. Beberapa segera berhenti dan melepaskan senjata sihir pertahanan dan beberapa dengan putus asa menyerang tirai cahaya berwarna darah, tetapi tirai cahaya ini sangat kokoh. Dari waktu ke waktu, pembudidaya manusia dan pembudidaya biskin jatuh langsung dari langit. Liu Ming juga terkejut. Dia juga merasa bahwa hisapan kuat datang dari segala arah, dan esensi darahnya melonjak keluar. Dia segera membuat gerakan, mencoba menekan esensi darahnya agar tidak mengalir keluar dengan kekuatan spiritual, tetapi itu tidak membantu sama sekali. Darah masih mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, Liu Ming jatuh dari langit dan tidak bergerak lagi. Setelah belasan menit, di seluruh tirai cahaya berwarna darah, kecuali 3 pembudidaya negara pelet nyata, semua orang jatuh. Meskipun Xiong Yue dan pria berhidung bengkok tampaknya bisa melayang di udara, darah masih mengalir keluar dari tubuh mereka tanpa henti. Tubuh mereka mengejutkan, dan mereka tampak sangat terkejut. Aku tidak menyangka bahkan dalam situasi seperti itu, kamu masih akan mengusulkan untuk menghentikan pertarungan. Ini benar-benar bukan gaya biskin peringkat tinggi benua liar Savage. Tampaknya setelah bertahun-tahun, kalian biskin telah menjadi pengecut. Seringai suram datang dari pembudidaya bermarga Sun. Begitu dia berbicara, dia meremas ringan dengan satu tangan, dan pedang panjang berwarna darah di tangannya hancur dan berubah menjadi ular berwarna darah yang masuk ke tubuhnya. Bab 974, Bayangan Darah. Cedera pada kultivator bermarga Sun sembuh dengan cepat saat ular berwarna darah masuk ke tubuhnya. Kamu seorang pembudidaya darah. Jadi kamu melakukan semua ini. Xiong Yue, yang tidak jauh, terkejut, lalu dia meraung dengan marah. Kultivator hidung bengkok di sebelahnya juga tampak pucat. Hehe, sudah terlambat kamu baru menyadarinya sekarang. Kultivator bermarga Sun tertawa dengan wajah mengerikan, dan cahaya berdarah melintas di matanya. 7 pilar raksasa berwarna darah di sekitar mereka tiba-tiba meledak menjadi cahaya berdarah. Rune putih berukuran 1 meter mulai muncul di atasnya. Dengan suntikan esensi darah, mereka mulai memerah. Ini adalah pengorbanan darah. Hentikan dia. Pria hidung bengkok itu berteriak ketika dia melihat ini. Aura biskinnya berubah menjadi bulu dan meledak. Aduh. Petik 2. Xiong Yue juga meraung ke langit, hantu beruang raksasa muncul dan menerkam ke arah pembudidaya bermarga Sun. Anda masih ingin menyerang setelah sebagian besar esensi darah Anda terkuras. Anda hanya mencari kematian. Baiklah, aku akan menggunakan darah kalian berdua untuk menyelesaikan pengorbanan darah. Kultivator bermarga Sun mendengus dingin, lalu dia berubah menjadi cahaya berdarah yang meledak ke depan. Bulu abu-abu dan hantu beruang abu-abu raksasa runtuh ketika mereka menyentuh cahaya berdarah. Kultivator bermarga Sun dalam cahaya berdarah melambaikan tangannya, dan pembudidaya manusia yang sekarat di tanah terbang. Esensi darah mereka melonjak seperti hujan deras. Semuanya menjadi layu. Esensi darah berubah menjadi aliran yang masuk ke mulut pembudidaya bermarga Sun. Ini benar-benar enak. Kultivator bermarga Sun menjilat mulutnya dengan tatapan mengerikan. Kamu bukan senior fellow apprentice Sun. Dia tidak berlatih teknik darah sama sekali. Kamu siapa? Seorang murid Akademi Haoran di tanah berteriak ketika dia melihat ini. Wu Hong dan pembudidaya ras manusia lainnya juga terkejut dan marah, tetapi mereka tidak dapat menggerakkan satu otot pun saat ini. Hehe, siapa aku? Tentu saja, aku seniormu. Kultivator bermarga Sun tertawa liar, lalu dia berkedip dan muncul di samping Xiong Yue. Dia meraih dan melepaskan telapak tangan berdarah raksasa ke arahnya. Setelah pertarungan yang sulit, Xiong Yue tidak memiliki banyak kekuatan spiritual yang tersisa. Sekarang setengah dari esensi darahnya terkuras, dia masih terlempar. Tubuhnya yang setinggi 18 meter bahkan terbungkus oleh kabut darah dalam sekejap. Suara siulan datang. Setelah teriakan, pilar darah keluar dari Xiong Yue dan masuk ke 7 pilar raksasa berwarna darah. Kulit beruang real pellet state ini menyusut dengan cepat, hanya menyisakan kulit beruang yang tipis. Setelah menyerap esensi darah Xiong Yue,
Tanda pada 7 pilar raksasa berwarna darah sebagian besar berubah menjadi merah tua. Kultivator bermarga Sun cemberut, dan dia terbang menuju pria hidung bengkok. Ketika pria Hook Eagle melihat ini, dia mengepakkan sayapnya dan melarikan diri dalam embusan angin. Saat berikutnya, dia menabrak tirai tipis berdarah dan bangkit kembali. Kultivator bermarga Sun tertawa liar dan melanjutkannya. Setelah beberapa saat, rune berwarna darah pada 7 pilar batu giok akhirnya terisi kembali. Cahaya berdarah itu sangat terang. Haha, pengorbanan darah akhirnya berhasil. Perencanaan saya yang cermat sangat berharga. Petik 2. Kultivator bermarga Sun membuang mayat kering pria hidung bengkok itu dan tertawa keras. Dia berputar dan meluncurkan cahaya keemasan ke 7 pilar batu giok. Bum bum bum. 7 pilar raksasa berwarna darah meledak terbuka, dan kabut darah melonjak keluar dan berubah menjadi lautan kabut darah. Kultivator bermarga Sun meneriakkan dan menyemburkan rune berwarna darah seukuran kuku. Kabut darah diserap seketika. Puf puf puf. Petik 2. Dalam sekejap mata, rune berwarna darah ini telah tumbuh seukuran kepalan tangan. Cahaya berdarah itu berkedip tanpa henti. Mencetak. Kultivator bermarga Sun berteriak keras. Setelah rune berwarna darah bergetar di udara, mereka tercetak di dahi, tungkai, dada, dan perutnya. Saat rune pada kultivator bermarga Sun berkedip, auranya mulai naik perlahan. Itu tumbuh dari tahap menengah real pellet state ke tahap selanjutnya, kemudian bahkan mencapai tahap sempurna setelah beberapa detik. Matanya benar-benar berubah menjadi merah tua, dan rambutnya berwarna merah darah seolah ternoda darah. Rambutnya seperti api saat berkibar tertiup angin. Setelah wajahnya terdistorsi untuk sementara waktu, itu menjadi tidak jelas. Nama keluarga Sun telah berubah menjadi bayangan darah samar yang tampaknya tidak memiliki substansi. Jadi, semuanya sudah direncanakan olehmu. Kamu siapa? Wanita muda Wu Hong bertanya dengan marah dengan mata setengah terbuka. Kulit aslinya yang hitam sangat pucat karena kehilangan sejumlah besar esensi darah. Siapa saya? Apakah Anda semut pantas tahu? Kultivator bermarga Sun, yang telah berubah menjadi bayangan darah, terdengar jauh lebih tua. Dia melirik Wu Hong yang sekarat dan meraih di udara. Seluruh ruang tiba-tiba menyempit. Puff, tubuhnya meledak, dan darahnya yang tersisa tersedot ke dalam bayangan darah. Sekelompok sampah. Dengan cara ini, obat spiritual yang memperpanjang hidup ada di tas saya, dan saya akhirnya bisa meninggalkan jurang itu dengan lancar. Hahaha, setelah ribuan tahun di penjara, akhirnya akan segera berakhir. Bayangan darah menggumamkan beberapa kata lagi pada dirinya sendiri, lalu dia terbang menuju para pembudidaya di tanah. Kamu siapa? Apa yang terjadi dengan rekan magang senior yang sebenarnya? Tidak jauh, Huang Yun dari Akademi Haoran berjuang untuk mengangkat kepalanya dan berkata dengan kesedihan dan kemarahan pada kultivator bermarga Sun. Sun Peng, karena kamu sangat merindukannya, aku akan membiarkanmu bertemu dengannya. Bayangan darah mencibir dan melambaikan satu tangan. Cahaya berdarah menarik lelaki tua itu ke arah bayangan darah, dan sutra berdarah meledak ke tubuhnya. Huang Yun melebarkan mulutnya, mengeluarkan tangisan tanpa suara. Sebelum dia bisa berjuang beberapa kali, matanya melebar, dan tubuhnya berubah menjadi mayat kering. Cahaya berdarah pada bayangan darah bahkan lebih terang setelah menyerap esensi darah dari satu orang lagi, lalu dia melepaskan cahaya berdarah lagi untuk menarik pemuda Demon Mystic Sekte berjubah putih dan pemuda bermarga Li ke arahnya. Dengan kilatan cahaya berdarah, dua pemuda berbakat itu telah berubah menjadi dua mayat kering. Pada saat ini, pedang terbang kilat tiba-tiba muncul dari seorang kultivator berjubah hijau yang tergeletak di tanah, menusuk kultivator bermarga Sun dengan sangat cepat. Melihat ini, kultivator bermarga Sun buru-buru melemparkan mayat dan berubah menjadi cahaya berdarah untuk mundur. Meskipun dia ingin menghindar, jarak di antara mereka terlalu dekat. Pedang terbang kilat kabur dan menembus bahu kanan, petani bermarga Sun. Busur petir ungu langsung membungkus kultivator bermarga Sun di dalamnya, merobek cahaya berdarah pelindung padanya. Kultivator bermarga Sun mengeluarkan erangan teredam. Cahaya berdarah di sekelilingnya redup, dan dia tertegun sejenak. Pada saat yang sama, pembudidaya dengan jubah hijau yang melepaskan pedang terbang tiba-tiba melompat dan menginjak tanah dengan satu kaki. Dia muncul di belakang kultivator bermarga Sun dalam sekejap. Dia meluncurkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya di belakang kultivator bermarga Sun. Berdengung. Dengan suara teredam,
Kekuatan kekerasan mengalir keluar dari tinju. Ada riak yang jelas di udara sekitarnya. Kultivator bermarga Sun tidak bergerak, tetapi lapisan cahaya berdarah kental muncul di tubuhnya. Tidak hanya itu langsung menekan busur petir ungu, tetapi juga tiba-tiba memblokir pukulan. Itu kamu. Kultivator bermarga Sun berteriak, lalu dia menyemburkan darah. Cahaya berdarah kental di tubuhnya bergetar. Tampaknya pukulan yang merajalela masih menyebabkan luka dalam padanya meskipun dia membela semuanya. Kultivator berjubah hijau adalah Liu Ming. Melihat bahwa bayangan darah terluka, mata Liu Ming menyala. Dia berkedip dan melemparkan 3 hantu lagi, mengelilingi kultivator bermarga Sun, dan meluncurkan pukulan tak berujung pada cahaya berdarah pelindung. Cahaya berdarah pelindung dari kultivator bermarga Sun tiba-tiba bergetar dan menjadi redup. Tiba-tiba, dia mengerang, membuat gerakan dan mengeluarkan sutra berdarah yang tak terhitung jumlahnya dari cahaya berdarah. 3 pantasem dihilangkan secara instan. Liu Ming mengetuk kakinya karena terkejut, lalu dia mundur dengan cepat. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan naga kabut hitam. Itu menembus sutra berdarah, menabrak cahaya berdarah dan meledak. Melihat ini, kultivator bermarga Sun terkejut pada awalnya. Ketika dia melihat gas hitam menyebar, memperlihatkan 2 jimat emas, dia benar-benar terkejut. Saat berikutnya, 2 lampu emas yang menyilaukan tiba-tiba meledak, menenggelamkan kultivator bermarga Sun. Liu Ming berhenti dan melambaikan kedua tangannya, 4 manik-manik abu-abu muncul. Itu adalah bola roh sejati yang baru saja dia dapatkan. Dengan kilatan cahaya abu-abu, 4 manik-manik meledak menjadi cahaya keemasan. Saat Liu Ming bergumam, 4 manik-manik berputar di tempatnya, kemudian pesona persegi abu-abu terbentuk. Cahaya keemasan dan gas hitam terbungkus di dalamnya. Bab 975, Leluhur Darah, Suan Wuchang. Catatan, 1 bab lagi untuk mencapai tujuan bulanan, terima kasih atas dukungannya. Setelah 3 detik, cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang di pesona abu-abu, dan hanya awan asap abu-abu yang tersisa di tengah. Saya tidak menyangka saya, leluhur darah, telah membuat kesalahan. Anda bocah sekte Taking adalah yang paling merepotkan di antara orang-orang ini. Sebuah suara tua datang dari asap. Dia tampaknya tidak terluka oleh 2 jimat guntur. Kemudian sesosok muncul kembali setelah asap menghilang. Leluhur darah. Mendengar ini, Liu Ming menyipitkan matanya. Untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar nama itu, sosok Kaisar Darah, yang merupakan pembudidaya jahat pertama di peringkat hidup dan mati sekte luar, tiba-tiba muncul di benaknya. Kepala kultivator bermarga Sun masih diselimuti awan kabut darah, tetapi pakaiannya compang camping. Dia meraih pedang roda pahit, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Tes, tidakkah kamu pikir kamu bisa menjebakku hanya dengan 1 pesona? Kultivator bermarga Sun melihat pesona abu-abu di sekitarnya. Dia terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia menyeringai. Saat berikutnya, dia melantunkan dengan lembut, lalu kabut darah bergulir keluar dari tubuhnya. Namun, Liu Ming tidak melihat kultivator bermarga Sun. Dia melantunkan dan meluncurkan simbol ke dalam pesona. 4 manik-manik abu-abu yang mengelilingi kultivator bermarga Sun tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan seluruh pesona abu-abu bergetar. Kultivator bermarga Sun terkejut, 2 tangan raksasa berwarna darah muncul dari kabut darah dan mendorong pesona abu-abu. Dia mencoba memerasnya. Melihat adegan ini, Liu Ming mencibir, mengubah gerakan dan berkata, ledakan. 4 manik-manik abu-abu berubah menjadi 4 kelompok cahaya yang menyilaukan, dan pembudidaya yang bermarga Sun diliputi oleh cahaya yang kuat dengan wajah terkejut. Suara keras. Pesona itu penuh dengan cahaya abu-abu dan meledak. Angin yang mengamuk menyapu ke segala arah, dan tirai cahaya berwarna darah di sekitarnya juga bergetar, hampir runtuh. Liu Ming sudah mundur jauh. Dia belajar dari kitab suci roh sejati bahwa 4 orb roh sejati ini sudah memiliki fungsi penghancuran diri di dalamnya. Musuh akan terbungkus pesona terlebih dahulu, kemudian musuh akan menerima semua kerusakan dari ledakan. Dilihat dari situasi sebenarnya, kekuatannya beberapa kali lebih besar dari 2 jimat guntur emas barusan. Pada saat ini, dalam nyala api dan asap, cahaya darah meledak darinya. Itu terbang dengan kecepatan yang menakjubkan. Tapi Liu Ming segera menyadarinya.
Cahaya berdarah ini sebenarnya adalah sekelompok jiwa berwarna darah, tetapi terlihat sedikit tidak lengkap. Ingin pergi. Liu Ming menyeringai, lalu dia muncul di depan cahaya berdarah. Sebuah tangan hitam besar meraih ke arah jiwa berwarna darah. Wajah tidak jelas muncul di jiwa berwarna darah, dan berkata dengan kejam. Wah, aku menunggu saat ini. Karena kamu telah menghancurkan tubuhku, maka berikan aku tubuhmu. Jiwa berwarna darah melewati tangan hitam besar dan datang ke hadapan Liu Ming. Sebuah paksaan yang mengerikan datang. Liu Ming hanya merasakan dengungan di lautan kesadaran, dan dia sedikit gemetar. Saat berikutnya, matanya segera kembali jernih, tetapi wajah yang tidak jelas sudah dekat. Dia menarik napas dalam-dalam karena kaget. Gugusan kecil bola petir 5 warna yang terperangkap di lautan kesadaran hanya bergetar, dan segel petir 5 warna tiba-tiba muncul di dadanya. Dia menembakkan kilat 5 warna dari mulutnya dan mengenai wajahnya. Ini adalah guntur surgawi surga ke-9. Bagaimana itu mungkin? Dengan raungan tajam, wajah itu segera diselimuti busur petir 5 warna yang padat. Sebuah ledakan suara berderak datang. Wajah itu berubah menjadi asap hijau dalam sekejap dalam kilat, lalu menghilang sepenuhnya. Pada saat guntur surgawi dilepaskan, Liu Ming juga mundur belasan meter. Melihat pemandangan itu, dia masih tampak terkejut. Kekuatan guntur surgawi surga ke-9 begitu kuat sehingga tidak peduli berapa kali dia melihatnya, dia masih terkejut. Pada saat bayangan darah menghilang, tirai cahaya berwarna darah yang awalnya menyelimuti semua orang menghilang. Melihat ini, Liu Ming sedikit lega. Dia melihat sekeliling. Tanah di pintu masuk reruntuhan telah diwarnai merah dengan darah. Ada bau darah yang menyengat di mana-mana. Dia melepaskan pikiran surgawi, dan dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang hidup. Para pembudidaya manusia dan kulit binatang yang sekarat tadi juga semuanya mati tanpa meninggalkan mayat dalam ledakan tadi. Setelah Liu Ming menghela nafas, dia terbang berputar-putar dan menjarah senjata spiritual yang masih utuh. Akhirnya, dia terbang ke lubang raksasa yang disebabkan oleh ledakan itu. Dia melambai, dan pedang ungu kecil redup terbang ke tangannya. Tampaknya pedang roda pahit tampaknya telah mengalami beberapa kerusakan dalam ledakan itu. Liu Ming merasa sakit hati karenanya, lalu dia menyimpannya di dalam lengan bajunya. Saat berikutnya, dia melihat sesuatu, dan dia terbang ke lubang raksasa di bawah. Di bagian bawah lubang raksasa, ada mayat hangus, tetapi masih samar-samar menyerupai penampilan kultivator bermarga Sun. Liu Ming mendarat di sebelah mayat dan memegang manik kristal iblis. Manik-manik itu berwarna abu-abu dan hitam. Dia menjentikkan ki pedang spiral ke kepala mayat. Bang! Petik 2. Seluruh kepala hancur dengan suara. Pada saat ini, cahaya darah muncul darinya. Itu menjerit, berubah menjadi bayangan darah, dan melarikan diri dari lubang. Masih mencoba lari. Liu Ming mencibir. Dia menjentikkan jarinya lagi, dan 8 busur petir ungu melesat keluar dan membentuk jaring. Itu membungkus bayangan darah dan menariknya ke arah Liu Ming. Cahaya berdarah mengalir ke kiri dan kanan di jaring, tetapi setiap kali menyentuh busur petir ungu, cahaya berdarah akan memancarkan gumpalan asap hijau. Setelah mengulangi ini beberapa kali, akhirnya berhenti berjuang. Kamu benar-benar licik. Anda benar-benar membagi jiwa Anda menjadi 2. Bahkan jika satu terbunuh, bagian lain dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Omong-omong, seni mistik membelah jiwa sangat misterius. Jadi, siapa kamu? Liu Ming menatap bola cahaya berdarah dan berkata tanpa ekspresi. Di jaring, bola cahaya berdarah berkedip, dan wajah yang tidak jelas muncul. Wah, bagaimana kamu melihat keberadaanku? Wajah itu bertanya dengan suara tajam tanpa menjawab pertanyaan Liu Ming. Wajah Liu Ming berubah suram. Petir dari jaring menghantam wajah berdarah. Wajah berdarah tiba-tiba menjerit. Anda harus mengetahui situasi Anda. Sekarang jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya kapan saja. Jika Anda tidak ingin mati, jawab saja pertanyaan saya dengan patuh. Liu Ming berkata dengan dingin. Hehe, wah, saya hanya sisa jiwa dari tubuh utama saya sekarang, jadi bagaimana jika saya menghilang? Tapi aku ingat kamu. Anda merusak rencana besar saya. Saat aku keluar dari lautan darah, aku pasti akan menangkapmu hidup-hidup dan menguras jiwamu. Wajah berdarah itu tampak lebih arogan. Betulkah? Aku sedang menunggumu.
Liu Ming mengangkat alisnya, dan jaring petir ungu tertutup perlahan. Melihat ini, wajah berdarah itu akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan. Ia berkata dengan cemas. Nak, tunggu sebentar. Oh, apakah kamu bersedia untuk berbicara sekarang? Liu Ming menghentikan jaring petir dan menunjukkan senyum palsu. Aku tidak takut mati, tapi benar-benar tidak layak mati di sini tanpa mengetahui alasannya. Saya bisa menjawab pertanyaan Anda, tetapi Anda harus menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Wajah berdarah itu mendengus dingin, lalu melanjutkan. Oke, aku bisa menyetujui syarat ini. Anda menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Liu Ming terkejut pada awalnya, tapi dia langsung mengangguk sambil tersenyum. Tentang apa yang kamu tanyakan tadi, aku leluhur darah Xuan Wuchang. Hehe, kamu pasti belum pernah mendengar nama ini kan? Wajah berdarah itu menyeringai. Liu Ming terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Memang, dia belum pernah mendengar nama leluhur darah atau Xuan Wuchang. Sekarang, giliranku. Ketika saya memiliki murid Akademi Haoran, Anda sudah memperhatikan sesuatu yang benar. Anda benar-benar dapat menunggu sampai saya lengah sebelum menyerang saya. Hehe, skema Anda sangat bagus sehingga saya tertipu oleh Anda. Bagaimana Anda mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuh yang saya miliki? Wajah berdarah itu berkata dengan ragu. Kau hanya bernasib buruk. Sejauh yang saya tahu, teknik darah berasal dari teknik iblis dari ribuan benua setan. Bahkan setelah mendapat perbaikan setelah beberapa dinasti, esensi dari teknik ini tidak berubah. Karena Anda disebut leluhur darah, teknik iblis Anda benar-benar mendalam. Auramu harus sama dengan aura iblis. Sayangnya, saya kebetulan memiliki harta di tubuh saya yang bisa merasakan aura iblis. Tidak peduli seberapa banyak kamu menyembunyikannya, itu tidak berguna. Liu Ming berkata dengan lemah. Pertama kali dia melihat kultivator bermarga Sun di aula gunung salju, manik kristal iblis merasakan aura iblis, tetapi murid sekte mistis iblis juga hadir pada saat itu. Pada awalnya, dia mengira orang ini membawa senjata spiritual yang mengandung ki iblis sejati. Setelah itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia sengaja menghubungi kultivator bermarga Sun, murid Demon Mystic Sect, dan lain-lain. Dia akhirnya menyadari bahwa sumbernya sebenarnya adalah kultivator bermarga Sun dari Akademi Haoran. Oleh karena itu, Liu Ming sangat memperhatikan apa yang dilakukan oleh kultivator bermarga Sun di waktu berikutnya, dan dia selalu mempertahankan kekuatannya. Selama pengorbanan darah, dia bahkan pura-pura jatuh ke tanah. Bahkan, dia langsung menggunakan teknik perisai darah untuk melindungi seluruh tubuhnya. Sebagian besar esensi darah yang hilang berasal dari perisai. Dia tidak kehilangan terlalu banyak esensi darah. Inilah mengapa dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bab 976, Buah Yuan Ungu. Harta karun yang merasakan aura iblis, mungkinkah itu manik kristal iblis? Wajah berdarah itu berkata dengan tajam. Sekarang giliran saya untuk bertanya, dari mana Anda berasal? Bagaimana Anda memasuki reruntuhan? Liu Ming bertanya lagi dengan dingin. Nak, kamu tidak perlu bertanya tentang asal-usulku. Seperti Anda, saya datang ke reruntuhan alam atas ini dari benua langit tengah, tetapi selama periode ini, saya memiliki murid lain dari keluarga bangsawan lain untuk masuk. Ngomong-ngomong, Anda dan saya tidak memiliki permusuhan apapun, apakah Anda tertarik? Bekerja sama denganku. Wajah berdarah tiba-tiba mengubah pembicaraan. Bekerja sama denganmu. Liu Ming terkejut ketika dia mendengar itu. Ya, meskipun kultivasimu sedikit lebih rendah, kamu masih sangat cerdas. Anda membantu saya mendapatkan item di reruntuhan ini, dan saya dapat memberi Anda manfaat yang tak terbayangkan. Kata-kata wajah berdarah itu penuh godaan. Oh, biarkan aku mendengarnya. Liu Ming menyipitkan mata, tapi dia bertanya dengan tenang. Hehe, itu sangat sederhana. Saya telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi saya tahu banyak teknik luar biasa. Misalnya seni mistik membelah jiwa, asal dipelajari bisa membelah jiwa sesuka hati. Dengan cara ini, bahkan jika tubuh asli Anda jatuh, Anda dapat terus bertahan. Selain itu, saya juga tahu resep pil rahasia yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat membantu Anda berhasil maju ke Real Pellet State, dan wajah berdarah itu berbicara dengan fasih. Tampaknya selama Liu Ming mengangguk, dia bisa segera mendapatkan manfaat yang tak terbatas.
Kedengarannya bagus. Mata Liu Ming berkedip, dan dia tampak sangat tersentuh. Tentu saja, itu pasti langkah terbaik jika kita bekerja sama. Pertama, carikan aku tubuh yang cocok, lalu pertama-tama aku akan mengajarimu seni mistik yang membelah jiwa ini. Wajah berdarah itu tersenyum dan berkata. Seringai dingin tiba-tiba muncul di wajah Liu Ming. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan jaring petir ungu langsung menutup. Boom, wajah berdarah itu berteriak. Itu berubah menjadi abu oleh busur petir ungu. Alasan mengapa Liu Ming berbicara begitu banyak dengan wajah berdarah sampai sekarang terutama untuk mengetahui identitas bayangan darah dan apakah dia memiliki avatar lain di reruntuhan alam atas ini. Dari kata-katanya, dia secara kasar menebak apa yang ingin dia ketahui. Adapun kerjasama, dia tahu bahwa dia tidak dapat membandingkan dalam rencana dengan rubah tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Satu kesalahan bisa menyebabkan dia menderita selamanya. Kultivator negara pelet nyata Akademi Haoran, Sun Peng adalah contoh yang baik. Dengan status dan kultivasinya, jika dia tidak disihir oleh yang disebut leluhur darah, bagaimana dia bisa dengan mudah dirasuki olehnya? Tapi pikiran ini hanya sekilas dalam pikiran Liu Ming. Dia melirik pembudidaya bermarga Sun, menggeledah tubuhnya dan melepas cincin penyimpanan. Setelah itu, dia sampai di pintu masuk reruntuhan. Sekarang pesona di luar reruntuhan telah rusak. Di belakang pilar batu hijau, ada gua gelap, dan deretan tangga putih mengarah langsung ke bawah tanah. Di pintu masuk gua, bau tanah yang kuat keluar, dan ada cahaya redup di dalamnya. Liu Ming berdiri di depan gua dengan sedikit kegembiraan, tapi dia tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia merenung. Dia menamparkan pinggangnya, dan awan udara hitam terbang keluar dari tas pemulihan jiwa. Seorang gadis muda terbungkus kain kasa hitam terungkap. Menguasai. Xier berkedip beberapa kali dan membungkuk pada Liu Ming Yingying. Xier, jelajahi gua ini untukku. Jika itu berbahaya, jangan bertindak gegabah dan segera keluar. Liu Ming menginstruksikan. Ya, Xier memutar pinggangnya, dan awan kuning muncul di tubuhnya. Dia melintas dan menggali ke dalam tanah. Liu Ming mengambil ramuan dan memegang batu roh kelas atas di tangannya untuk pulih. Setelah 1/4 jam penuh, suara Xier muncul di benak Liu Ming. Dia segera berjalan menuruni tangga putih. Gua itu miring ke bawah tanah dan tidak ada percabangan di sepanjang jalan. Itu hanya gelap di dalam. Liu Ming berjalan hati-hati sambil melepaskan pikiran surgawi untuk memeriksa gerakan di sekitarnya. Untungnya, itu sama dengan transmisi suara Xier, kecuali udara panas yang lembab dan sedikit bersahaja yang bertiup dari waktu ke waktu, tidak ada yang aneh di terowongan itu. Semakin jauh dia turun, semakin sering angin panas dan lembab, sulit membayangkan kemana arah gua itu. Setelah berjalan sekitar 15 menit, tangga berangsur-angsur menjadi lebih mulus, dan terowongan yang semula sempit berangsur-angsur menjadi lebih lebar. Angin panas juga menjadi semakin panas. Liu Ming harus ribuan meter di bawah tanah. Setelah berjalan beberapa saat, terowongan itu akhirnya menghilang, dan sebuah pintu batu yang setengah tertutup muncul di depannya. Liu Ming mendorong membuka gerbang batu, dan dunia rawa bawah tanah terbuka muncul di depannya. Ruang bawah tanah ini tingginya sekitar 500 meter dan radius beberapa hektar. Dinding batu di sekitarnya bertatahkan banyak biji bercahaya yang tidak diketahui, menerangi lingkungan sekitarnya. Sekilas, ada rawa-rawa hitam pekat yang menggelegak di mana-mana, dan angin panas dan lembab terbentuk di atas rawa, mengeluarkan napas busuk. Selain itu, roh di ruang bawah tanah ini tampaknya beberapa kali lebih kaya daripada di luar, yang membuat Liu Ming sedikit terkejut. Ketika Liu Ming melihat lebih jauh, dia tergerak. Tetapi di atas rawa lebih dari 1000 meter jauhnya, ada dinding batu besar yang halus, dan ada beberapa lubang di atasnya. Air mancur yang menetes terus mengalir dari mereka. Air mancur spiritual, Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Air mancur memancarkan roh yang sangat kuat, yang mungkin merupakan sumber dari roh yang kuat di sini. Namun, perhatiannya cepat teralihkan, karena pada dinding batu di bawah air mancur, sebuah pohon kecil berwarna ungu dengan tinggi sekitar 3 meter, cabang yang kuat, dan tubuh yang jernih tumbuh mendatar. Aliran roh dari air mancur berkumpul di akar pohon kecil. Setelah menyerap, roh terkonsentrasi pada 3 buah seukuran kepalan tangan berwarna ungu tua. Ini adalah buah Yuan ungu. Itu harus berusia 30.000 tahun.
Makan satu setidaknya dapat meningkatkan umur selama 200 tahun. Setelah Liu Ming mengamati sekeliling dengan pikiran surgawi dan memastikan bahwa tidak ada binatang yang melindungi pohon, dia dengan cepat datang ke pohon buah ungu. Dia melirik 3 buah ungu dengan mata berapi-api. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan kotak batu giok dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalamnya. Melihat 3 buah di dalam kotak, matanya berkedip sebentar. Di paviliun kitab suci Sekte Taiking, dia telah membaca catatan tentang buah Yuan ungu ini. Benda ini dapat dikonsumsi secara langsung, tetapi butuh waktu lama untuk mencerna efek obatnya dan efeknya tidak akan lebih besar daripada efeknya setelah disempurnakan menjadi pil. Setelah ragu-ragu sebentar, dia masih menyimpan kotak giok itu. Sekarang di reruntuhan alam atas ini, setiap hari sangat berharga, jadi dia tidak bisa menghabiskan waktu untuk itu. Bahkan jika dia menyerahkan sebagian besar barang yang dia dapatkan ke sekte, dia masih akan memilikinya. Dia bisa memanfaatkannya dengan baik untuk memperbaiki pil Yuan ungu. Liu Ming melihat sekeliling lagi sambil memeriksa setiap sudut ruang bawah tanah ini dengan pikiran surgawi. Setelah beberapa saat, ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Kecuali pohon buah Yuan ungu ini. Hanya ada beberapa ramuan spiritual umum yang tumbuh di rawa. Meskipun mereka telah mencapai kedewasaan tertentu, mereka tidak jarang di benua langit tengah, yang tidak banyak berguna baginya. Apakah miskin itu mencoba untuk mendapatkan 3 buah Yuan ungu ini saja? Dia bergumam. Di mana Xier? Liu Ming sedang berpikir, dan dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak melihat Xier setelah memasuki tempat ini. Jadi dia buru-buru menghubungi Xier melalui pikirannya. Bone Scorpion dan Demon Flying Skull sekarang menjadi hewan peliharaan spiritualnya yang penting, jadi dia tidak bisa kehilangan mereka. Tuan, saya merasakan tempat khusus di bawah tanah. Saya sedang menjelajah di sana, Xier mengirim pesan yang tidak jelas ke dalam pikirannya. Liu Ming tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia baru saja menggunakan pikiran surgawinya yang besar untuk memeriksa ribuan meter di sekitarnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Mungkinkah ruang khusus yang dibicarakan Xier masih lebih dalam di bawah tanah? Setelah dia berpikir begitu, dia memperluas pikiran surgawi hingga 3000 meter di bawah tanah, tetapi kecuali beberapa biji, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Dengan pikiran surgawi Liu Ming saat ini, itu sudah menjadi batas untuk mendeteksi 3000 meter di bawah tanah. Bawah tanah berbeda dari laut dalam. Aura dan gaya magnet yang rumit memiliki pengaruh besar dalam pikiran surgawi. Umumnya, pembudidaya menggunakan jimat pelarian bumi untuk menyelinap ke tanah, 900 meter adalah batas mereka. Masuk lebih dalam akan sangat berbahaya. Jika jimat pelarian bumi gagal, dia akan dikubur hidup-hidup di bawah tanah. Bahkan dalam periode kristalisasi atau pembudidaya real pellet state akan sama. Xier bisa menyelam begitu dalam karena atribut bumi alaminya. Melihat pikiran surgawi tidak dapat menemukan apapun, Liu Ming tidak terus membuang energinya. Dia mengambil pikiran surgawinya dan menunggu dengan tenang. Setelah setengah jam, cahaya kuning muncul di tanah di sebelah rawa. Setelah sekejap, Xier muncul. Tuan, saya menemukan ruang di bawah, dan sepertinya ada banyak harta di dalamnya. Sama seperti Xier menunjukkan dirinya, dia tidak sabar untuk memberitahu Liu Ming. Oke, bawa aku ke sana. Liu Ming berkata dengan gembira. Xier mengangguk. Cahaya kuning muncul dari tubuhnya dan membungkus Liu Ming di dalamnya, lalu mereka menggali ke dalam tanah dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya Liu Ming dibawa ke tanah oleh Xier. Itu benar-benar berbeda dari pengalamannya sebelumnya menggunakan jimat pelarian bumi. Cahaya kuning yang dipancarkan oleh Xier menyinari tanah di sekitarnya, dan tanah segera menunjukkan riak seperti air yang mengalir. Tanah yang keras tiba-tiba berubah menjadi air kuning, dan Xier membawanya untuk menyelam di tanah sepanjang jalan. Liu Ming diam-diam terkejut dengan kecepatan yang luar biasa. Segera, mereka menemukan daerah berbatu yang keras. Omong-omong, skill pelarian bumi Xier juga sangat misterius. Dia bahkan bisa melewati area berbatu yang keras ini, dan kecepatannya sedikit lebih lambat. Bab 977, melihat tanah esensi emas lagi. Setelah beberapa saat, 6 akhirnya sampai di kedalaman 4500 meter di bawah tanah. Kami di sini, Tuan. Begitu Xier selesai berbicara, Liu Ming mendapatkan kembali penglihatannya. Dinding batu di sekitarnya menghilang, dan dia berada di ruang bawah tanah berbentuk bola yang besar.
Ada cahaya kuning samar di mana-mana di depannya, dan seluruh ruang bulat diselimuti lapisan pesona kuning. Ruang di sini sangat besar, yang lebih dari 2 kali lipat ukuran gua rawa tadi. Di depannya, sebuah istana hijau seukuran 1 hektar tergantung di udara. Ini agak mirip dengan ketika saya berada di dunia api kecil. Liu Ming melihat sekeliling beberapa kali, dan dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi dulu sekali. Tuan, saya merasakan bahwa istana dipenuhi dengan atribut bumi yang sangat kuat. Xier menunjuk ke istana dan berkata begitu. Kalau begitu, ayo pergi dan lihat. Setelah Liu Ming memindai dengan pikiran surgawi, dia melepaskan gas hitam untuk membungkusnya dan terbang menuju istana. Istana di sini dibangun dengan indah dengan batu-batu hijau. Dengan pengetahuan Liu Ming, dia bahkan tidak bisa mengenali bahan apa itu. Gerbang istana yang tingginya 9,5 meter tertutup. Sebuah batu kristal kuning berukuran beberapa meter ditaruh pada balok di bagian atas gerbang. Itu memancarkan cahaya kuning samar. Keempat sudut di sekitar aula memiliki pilar batu hijau yang diukir dengan banyak pola mantra, yang mirip dengan pilar batu di pintu masuk reruntuhan, tetapi mereka tidak menghasilkan tirai tipis untuk menutup istana. Sepertinya ini adalah tempat sebenarnya dari kehancuran di sini. Itu tersembunyi begitu dalam sehingga kebanyakan orang tidak bisa merasakannya. Mereka hanya akan berhenti di rawa itu. Xier, terima kasih kepada Anda bahwa kami dapat menemukan tempat ini. Setelah Liu Ming melihatnya, dia berkata sambil tersenyum. Tuan telah memenangkan hadiah. Xier lebih sensitif terhadap nafas atribut bumi. Xier mendengar kata-kata itu, dan ekspresi bahagia muncul di wajahnya yang cantik. Liu Ming mengangguk, mengambil beberapa langkah ke depan dan menjentikkan lengan bajunya. Sebuah kekuatan tak terlihat bergegas keluar, perlahan-lahan mendorong pintu yang setengah tertutup. Itu adalah aula besar. Tanahnya diaspal dengan batu-batu hijau persegi. Ada beberapa meja dan kursi batu hijau bergaya sederhana di atasnya, dan tidak ada dekorasi khusus lainnya. Di ujung seluruh aula, ada 2 terowongan. Tuan, ini terlihat seperti rumah gua di sini. Xier melihat sekeliling dan berkata begitu. Tapi aku khawatir itu sudah lama ditinggalkan. Liu Ming melihat lapisan debu tebal di atas meja batu dan berkata perlahan. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Mari kita periksa 2 terowongan itu. Xier menyarankan setelah memikirkannya. Liu Ming mengangguk, memberi isyarat dan membungkusnya dengan gas hitam, lalu mereka berjalan menuju terowongan kiri. Ada ruang rahasia di ujung terowongan. Setelah dia merenung sebentar, dia membuka pintu dan menemukan bahwa itu adalah kamar tidur dengan hanya tempat tidur batu kosong dan beberapa pakaian tergantung di dinding. Itu tampak tidak ada yang istimewa. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Xier berkata dengan sedikit kekecewaan. Liu Ming memindai dengan pikiran surgawi, lalu berjalan keluar dengan senyum masam. Dia membawa Xier ke terowongan di sisi kanan. Ada ruang rahasia di ujung terowongan. Setelah mendorong pintu terbuka, bau tanah yang besar keluar tiba-tiba, yang membuat tubuhnya membeku. Di dalam pintu ada ruang batu besar. Dari luar, sepertinya sama dengan kamar tidur barusan. Ketika dia masuk, dia menyadari bahwa ruang di sini tidak lebih kecil dari ruang rawa di luar. Yang lebih mengejutkan Liu Ming adalah bahwa di tanah ruang batu besar ini, ada selusin bukit emas kecil berukuran lebih dari 100 meter yang ditumpuk berdampingan. Bukit-bukit ini terbuat dari sejenis tanah liat yang berkilauan. Liu Ming tidak asing dengan tanah liat ini. Itu adalah tanah esensi emas yang dia lihat di benua Yunchuan. Ini, semua tanah esensi emas. Meskipun dia telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya, dia sangat terkejut dengan pemandangan di depan. Berdiri di sampingnya, Xier juga terkejut saat ini. Dia berjalan ke sebuah bukit, berdiri berjinjit, mencondongkan tubuh ke depan dan mengendusnya. Sepertinya dia ingin menggigit. Liu Ming menghela napas panjang, menekan kejutan di benaknya dan menyentuh bukit emas. Sentuhannya ternyata sangat lembut dan sedikit elastis. Ini memang tanah esensi emas. Dia mengangguk dan menenangkan diri. Dia pindah ke puncak bukit. Ada banyak bahan lain yang menumpuk di sini. Jiwa bumi kristal batu, tanah emas ungu, kristal laut, Liu Ming mengidentifikasi mereka dengan hati-hati, tetapi dia menjadi semakin terkejut. Bahan-bahan ini lebih berharga daripada tanah esensi emas. Tentu saja, jumlahnya tidak bisa dibandingkan dengan tanah esensi emas. Dia memeriksa bukit-bukit lainnya lagi.
Masing-masing dari mereka ditumpuk dengan jenis bahan berharga yang sama persis dan bahkan dalam jumlah yang sama. Ini harus menjadi bahan yang digunakan untuk menempa, ditambah tanah esensi emas. Tampaknya seseorang secara khusus menumpuknya di sini untuk memperbaiki sesuatu. Liu Ming perlahan mendarat kembali ke tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, cepat dan jarah barang-barang ini. Ini adalah harta berharga yang jarang terlihat di dunia luar. Xier berkata dengan penuh semangat setelah berjalan di sekitar Bukit Emas beberapa kali. Liu Ming melirik Xier dan tersenyum sedikit. Meskipun Xier adalah makhluk hantu, dari masa lalu hingga sekarang, kekuatan spiritualnya sebagian besar adalah atribut bumi, jadi dia sangat menyukai harta atribut bumi ini. Sir, jangan khawatir. Tempat ini sangat rahasia, tidak ada seorang pun di sini. Lagi pula, cincin Sumeru tidak bisa memuat begitu banyak. Liu Ming berkata sambil tertawa. Meskipun ring Sumeru memiliki ruang yang sangat luas, namun hanya dapat memuat satu bukit, ada 12 bukit di sini. Itu benar. Xier tercengang. Petik 2. Tiba-tiba, Liu Ming sedikit terkejut. Dia pindah ke sudut ruangan. Ada mayat kultivator. Itu terbungkus jubah kuning dan duduk bersila. Jubah ini bergaya sederhana, yang tidak terlihat seperti pakaian dari benua langit tengah. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa setelah bertahun-tahun, jubah ini masih baru, memancarkan cahaya kuning samar. Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Mayat yang dibungkus jubah umumnya terpelihara dengan baik. Tulang-tulangnya putih dan jernih seperti kristal batu giok putih. Orang ini harus menjadi tuan di sini. Liu Ming berdiri di samping kerangka dan meraih dengan santai. Token hijau tua seukuran telapak tangan terbang dari pinggang kerangka itu dan jatuh ke tangannya. Satu sisi token diukir dengan beberapa pola aneh, yang sangat mirip dengan pola rune pada pilar batu hijau di luar aula utama. Di sisi lain diukir beberapa kata kuno. Liu Ming memiliki beberapa kesan tentang kata-kata ini. Mereka tampaknya adalah teks biskin dari Savage Wild Continent, yang juga dia lihat di True Spirit Scripture. Mungkinkah orang ini menjadi pembudidaya kulit binatang dari benua liar Savage? Liu Ming menebak dalam pikirannya. Dari penentuan klan Elang Visur, klan Beruang Liar, klan Serigala Bayangan dan klan Macan Perak, pasti terkait dengan pembudidaya ini. Tuan, apakah ini token kontrol dari pesona di sekitar istana? Xier membeku, lalu bertanya. Seharusnya, Liu Ming mencoba menyelidiki dengan pikiran surgawi. Token itu menyala dan mencerminkan pikiran surgawi. Wajah Liu Ming sedikit berubah, dan dia mencoba beberapa metode, tetapi tidak berhasil. Token giok hijau hanya bisa dikendalikan melalui beberapa teknik khusus. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti mengaktifkan token. Dia melambai dan mengambil lampu kuning di tangannya. Jubah ini juga tampaknya menjadi harta yang langka. Ada rasa dingin metalik saat menyentuhnya. Tanpa penutup jubah, mayat itu benar-benar terbuka. Sebuah cincin hitam sederhana dikenakan di tangan kanan. Cincin penyimpanan. Liu Ming sangat gembira, lalu dia melemparkan jubah kuning itu ke Xier, membungkuk dan mengambil cincin itu. Dia tampak tidak yakin ketika memeriksanya dengan pikiran surgawi. Tuan, apa yang ada di dalam? Xier mau tidak mau bertanya. Mendengar ini, Liu Ming melambaikan tangannya, dan beberapa item muncul di tanah. Hal-hal ini adalah beberapa biji berwarna-warni dan beberapa tanah esensi emas. Jumlahnya pun tidak terlalu banyak. Selain itu, ada juga kotak batu giok putih, yang sedikit lebih menarik perhatian. Di antara bahan-bahan ini ada beberapa jiwa bumi kristal batu dan tanah emas ungu, yang seharusnya menjadi bahan sisa dari 12 bukit. Liu Ming menebak begitu dalam pikirannya. Dia melambai dan mengambil kotak giok putih. Ketika pikiran surgawinya menyentuh kotak itu terpantul secara tak terduga. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mencoba membuka tutupnya dengan kasar, tetapi setelah berpikir sejenak, dia berhenti dan membungkus dirinya dengan gas hitam. Melihat adegan ini, Xier juga melangkah mundur dan menutupi dirinya dengan cahaya pelindung kuning. Liu Ming menyipitkan mata dan mengerahkan kekuatan. Kotak itu terbuka dengan sendirinya, tetapi tidak ada hal aneh yang terjadi. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa itu adalah batu giok yang kekuningan dan primitif. Liu Ming segera mengeluarkan gas hitam, dengan lembut mengambil slip batu giok dengan 2 jari dan meletakkannya di dahinya. Seiring berjalannya waktu, Liu Ming tampak semakin senang.
Setelah 10 menit, dia melepaskan slip giok, dan ada kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Bab 978, Mutiara Sungai Gunung. Tuan, apa yang direkam di sini? Xier mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresi terkejut Liu Ming. Ini adalah metode untuk menempa senjata sihir yang sebenarnya. Liu Ming berkata dengan santai, lalu dia datang ke sebuah bukit dan memeriksanya. Melihat ekspresi tidak sabar Liu Ming, Xier tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia hanya menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat sekeliling dengan berjinjit. Setelah Liu Ming memeriksa semua bukit, dia datang ke mayat di bawah dengan pandangan berpikir. Dalam slip giok, metode penempaan senjata ajaib yang disebut Mutiara Sungai Gunung dicatat. Menurut uraian di atas, senjata ajaib ini terdiri dari satu set 12 mutiara sungai gunung secara total. Adapun kekuatan, tidak ada deskripsi rinci tentang slip giok. Hanya dikatakan bahwa jika hanya satu mutiara, itu masih bisa digunakan. Namun, menambahkan lebih banyak mutiara dapat menghasilkan banyak kombinasi dan perubahan. Itu misterius. Bahan inti menempa mutiara sungai gunung adalah 12 bukit yang ditumpuk oleh tanah esensi emas dan bahan berharga di atasnya. Tanah esensi emas adalah hal yang langka, apakah itu di benua Yunchuan yang asli atau di benua langit tengah. Apalagi jumlah gunung, bahkan jika itu seukuran kepalan tangan, seringkali tak ternilai harganya dan kehabisan stok. Sekarang, ada 12 bukit tanah esensi emas. Bagaimana mungkin Liu Ming tidak terkejut dan gembira? Menurut apa yang dia ketahui sejauh ini, pembudidaya kuno telah menyiapkan sebagian besar bahan tempa, tetapi dia masih tidak bisa menyelesaikannya pada akhirnya. Dia bahkan meninggal di tempat ini entah bagaimana, yang entah kenapa menguntungkan Liu Ming. Menguasai. Melihat tampilan bijaksana Liu Ming, Xier memanggil Liu Ming dengan lembut, dan matanya bersinar melihat slip batu giok di tangan Liu Ming. Liu Ming kembali ke akal sehatnya, tersenyum sedikit dan melemparkan slip batu giok. Gadis itu menangkapnya, menutup matanya dan membacanya dengan pikiran surgawi. Tuan, kami benar-benar beruntung kali ini. Ini adalah embrio dari seluruh rangkaian senjata ajaib. Senjata ajaib terakhir hanya tinggal selangkah lagi. Setelah beberapa saat, Xier membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat. Ya, embrio senjata ajaib ini memang langka, tetapi satu-satunya yang hilang adalah air berat Fes Yuan dalam jumlah besar. Liu Ming mengangguk dan berkata dengan ringan. Ketika Xier mendengar ini, ada sedikit penyesalan di wajahnya yang cantik. Mountain River Pearl, seperti namanya, adalah senjata ajaib yang memiliki atribut tanah dan air. Itu harus menggunakan gunung sebagai embrio dan air sebagai urat. Dengan bahan saat ini, hanya produk setengah jadi yang bisa ditempa. Jika dia benar-benar ingin menyelesaikannya, dia membutuhkan banyak Fes Yuan Heavy Water. Namun, air berat Yuan pertama juga merupakan bahan yang sangat berharga. Setelah Liu Ming datang ke benua langit tengah, dia mencoba menemukan beberapa untuk meningkatkan kekuatan 2 tetesan air berat di tangannya, tetapi sayangnya dia masih tidak dapat menemukannya. Bagaimanapun, bahan semacam ini perlu dimurnikan dari sejumlah besar air sedikit demi sedikit. Hanya pembudidaya yang mahir dalam teknik atribut air yang bisa melakukannya. Tetapi secara umum, siapa yang akan melakukan hal semacam ini dengan mengorbankan waktu kultivasi mereka sendiri? Itu tidak disayangkan. Mari kita coba untuk menyimpan bahan-bahan ini terlebih dahulu. Liu Ming berkata dengan sedikit tersenyum. Tanpa air berat Yuan pertama, mustahil untuk menempa mutiara sungai gunung, tetapi slip batu giok mencatat metode untuk memadatkan 12 bukit material menjadi manik-manik. Dengan cara ini, itu menyelamatkannya dari upaya membawa 12 bukit. Seperti yang dipikirkan Liu Ming, dia berjalan perlahan ke sebuah bukit kecil. Setelah berkonsentrasi sejenak, dia merentangkan tangannya dan melepaskan gas hitam. Dia membuat gerakan dan membungkus bukit dengan gas hitam. Setelah gas hitam yang mengepul menyelimuti seluruh bukit, Liu Ming mulai melantunkan mantra. Gas hitam secara bertahap berubah menjadi sekelompok api hitam. Dia melambaikan kedua tangannya, dan simbol putih terbang ke gas hitam. Bukit itu mulai memancarkan cahaya kuning. Melihat ini, Liu Ming mempercepat nyanyiannya dan meluncurkan simbol putih satu demi satu. Di bawah gas hitam, cahaya yang dipancarkan oleh seluruh bukit menjadi lebih terang dan volumenya menjadi lebih kecil dan lebih kecil.
Setelah sekitar 1 jam dengan cara ini, bukit tinggi menjadi manik-manik kuning ukuran beberapa inci. Itu ditangguhkan di depan Liu Ming. Permukaan manik memancarkan lingkaran cahaya kuning, dan pola bukit yang hidup dapat terlihat dengan jelas di atasnya. Tampaknya cukup spiritual. Oke, selesaikan satu. Liu Ming mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat yang menetes dari wajahnya dan dengan hati-hati menyimpan manik-manik kuning itu. Omong-omong, setelah Mountain River Pearl ditempa, ukurannya bisa diubah sesuka hati. Sekarang itu hanya produk setengah jadi, itu hanya bisa menyusut dengan metode yang dicatat pada slip giok. Hanya saja gerakannya cukup aneh, dan itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual, jadi dia tampak berat hanya untuk mengecilkan satu. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengeluarkan pil yuan emas dan menelannya. Setelah beristirahat sebentar, dia berjalan menuju bukit lain dan mulai mengecilkannya. Butuh waktu sehari penuh untuk mengecilkan 12 bukit kecil di ruang batu menjadi manik-manik kuning seukuran beberapa inci. Akhirnya selesai. Liu Ming menghela napas lega dan duduk dengan lutut disilangkan. Dalam proses Liu Ming memperbaiki bukit, Xie Er telah berdiri di sisinya. Dia sedang melihat jubah kuning di tangannya saat ini. Kenapa? Kamu suka jubah ini? Liu Ming berkata ketika dia melihat ini. Xie Er terkejut, lalu wajahnya menjadi sedikit merah. Ini adalah jubah atribut bumi. Tampaknya juga memiliki beberapa fungsi untuk menyembunyikan aura, yang cocok untuk Anda. Jika Anda suka, ambillah. Liu Ming berkata dengan ringan. Terima kasih Tuan. Wajah Xie Er sangat gembira, dan dia membungkuk dengan sopan. Ngomong-ngomong, setelah kami masuk, kami hanya buru-buru melihat kedua kamar di aula utama. Pergi dan cari istana dengan hati-hati lagi. Jangan lewatkan apapun. Liu Ming tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia berkata. Sir mengangguk. Dia mengenakan jubah kuning di atasnya, lalu dia keluar dari kamar batu. Dia tidak lupa menutup pintu setelah keluar. Di waktu berikutnya, Liu Ming mengkonsumsi beberapa ramuan dan memegang roh kelas atas di masing-masing tangannya. Dia perlahan memulihkan kekuatan spiritual yang habis. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan manik-manik kuning dan melihatnya dengan cermat. Permukaan manik-manik berkedip dengan cahaya kuning, dan tekanan spiritual berat yang tebal memancar darinya. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Embrio di depannya belum memulai pemurnian pengorbanan, itu bahkan bukan produk setengah jadi, tapi sudah memiliki kekuatan seperti itu. Seberapa kuat mutiara sungai gunung yang sudah jadi? Ngomong-ngomong, tetesan air beratnya juga dibuat oleh air berat Yuan pertama. Meskipun tidak mungkin untuk memurnikan set embrio senjata ajaib ini dengan tetesan air berat ini, jika dia hanya menggabungkan satu, dia hampir tidak bisa menempa mutiara sungai gunung yang setengah jadi. Saat dia berpikir begitu, dua manik-manik hitam muncul di tangannya dengan sekejap. Dia bersemangat untuk mencoba. Jika Mountain River Pearl benar-benar memiliki kekuatan mengerikan yang dijelaskan dalam slip giok, bahkan jika dia hanya mendapatkan produk setengah jadi sekarang, kekuatannya akan segera meningkat banyak. Dia akan lebih percaya diri dalam perburuan harta karun di masa depan di reruntuhan. Setelah wajah Liu Ming berubah tidak pasti beberapa kali, dia melemparkan manik kuning dan meludahkan aliran kekuatan spiritual murni ke sana. Puff! Itu berubah menjadi manik-manik kuning yang dibungkus gas hitam. Dia meluncurkan lebih banyak simbol, dan gas hitam berubah menjadi api hitam. Di bawah nyala api hitam, cahaya kuning yang dipancarkan dari manik-manik kuning secara bertahap menjadi lebih terang. Kemudian, Liu Ming melemparkan dua manik-manik hitam dengan cara yang sama dan membuat gerakan. Astaga! Suara pasang datang dari dua tetesan air berat, dan cahaya air hitam muncul. Menurut catatan pada slip batu giok, dibutuhkan banyak air berat Yuan pertama untuk menempa mutiara sungai gunung yang baru, tetapi untuk menempa produk setengah jadi, dibutuhkan jumlah yang sangat sedikit. Liu Ming tampak bermartabat. Dia menyemburkan kekuatan spiritual untuk membungkus tetesan air berat. Di bawah kalsinasi api hitam, dua tetesan air berat secara bertahap berubah menjadi awan air hitam dan perlahan berputar di udara. Manik-manik kuning memancarkan cahaya kuning yang semakin intens, tetapi cahaya kuning itu tidak seragam, membuat manik-manik itu terlihat cerah di beberapa tempat dan gelap di beberapa tempat. Liu Ming tampak serius, mengetahui bahwa ini karena berbagai bahan dalam manik-manik kuning tidak menyatu secara merata. Untungnya, untuk situasi ini, slip batu giok telah mencatat solusinya.
Dia dengan tenang meluncurkan simbol sesuai dengan metode pada slip batu giok. Saat simbol bergabung, manik kuning perlahan mulai berputar. Setelah sekitar seperempat jam, cahaya pada manik kuning akhirnya stabil. Melihat ini, Liu Ming menghela nafas lega. Dia melambai, dan awan hitam bergerak menuju manik kuning. Gumpalan uap air bergabung ke dalam manik-manik kuning. Cahaya manik-manik kuning itu tiba-tiba redup, tetapi segera menjadi lebih terang lagi. Itu sedikit lebih halus dan lembut dari sebelumnya. Melihat ini, Liu Ming merasa sedikit senang di benaknya. Tampaknya keputusan untuk menggabungkan tetesan air berat ke dalamnya benar. Menurut tren ini, selama dia mengapurnya selama beberapa hari, Mountain River Pearl akan selesai lebih dari setengahnya. Pada saat ini, pop manik-manik kuning tiba-tiba menjadi cerah beberapa kali, dan cahaya kuning yang menyilaukan menelan awan hitam yang dibentuk oleh tetesan air berat dan menelan semuanya dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Liu Ming tercengang oleh adegan ini. Bab 979, Penyempurnaan Pengorbanan. Sebelum Liu Ming mengerti apa yang sedang terjadi, kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba datang dari manik kuning, menelan api hitam. Dia benar-benar terkejut sekarang. Dia mengerang dan membelah tangannya, dua sinar cahaya hitam tebal ditembakkan ke manik. Manik kuning itu berdengung. Cahaya yang dipancarkan sedikit tertahan, tapi masih berkedip liar. Itu telah menjadi tembus pandang. Sepertinya ada sekelompok cahaya kuning yang berputar di dalamnya. Menghadapi situasi ini, Liu Ming tidak berani mengabaikan sama sekali. Dia meluncurkan serangkaian simbol, dan lampu kuning telah memperlambat putarannya, tetapi masih tidak berhenti. Melihat ini, Liu Ming diam-diam berteriak. Dia awalnya hanya berencana untuk memurnikannya menjadi mutiara sungai gunung, setengah jadi. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika air berat Yuan pertama di tetesan air berat menyentuh embrio senjata ajaib ini, tampaknya menyalakan gunung berapi. Dalam sekejap, berbagai bahan di dalam manik-manik itu benar-benar melebur. Mountain River Pearl saat ini bukan lagi produk setengah jadi, tetapi langsung bergerak menuju produk jadi. Selain itu, pemurnian pengorbanan tidak lagi dapat dihentikan. Jika tidak, bahan-bahan di dalam manik-manik akan terbuang sia-sia jika prosesnya dihentikan secara paksa. Namun, jumlah air berat Yuan pertama yang terkandung dalam dua tetesan air berat terlalu sedikit, sehingga kemungkinan keberhasilan akhir sangat kecil. Liu Ming tersenyum pahit. Dia akhirnya mengerti apa itu dilema. Bahan-bahan dalam menempa senjata ajaib semuanya spiritual. Bagian yang paling sulit adalah bagaimana menyeimbangkan spiritualitas antara materi dan menggabungkannya tanpa runtuh. Terutama mutiara sungai gunung saat ini yang kekurangan banyak air berat Yuan pertama, itu akan lebih sulit. Spiritualitas, omong-omong, kuali pemeliharaan roh. Liu Ming diam-diam cemas di dalam hatinya, tetapi dia tiba-tiba berpikir tentang kuali pemeliharaan roh. Menurut Ye Tong dari Sekte Pekerjaan Alam, harta ini berasal dari Sekte Penempaan kuno. Fungsi pentingnya adalah dapat menambah spiritualitas pada senjata spiritual, yang seharusnya membantu situasi saat ini. Menurut kata-kata Lan Si, Ji Ying mungkin mencoba untuk mendapatkan kuali pemeliharaan roh untuk 12 mutiara sungai gunung. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu segera. Dengan kilatan cahaya perak, kuali perak muncul di depannya. Liu Ming segera menggunakan kekuatan supernatural multitasking untuk membagi setengah dari kekuatan mental untuk melanjutkan pengorbanan pemurnian Mountain River Pearl. Pada saat yang sama, dia menggunakan separuh kekuatan mentalnya untuk dengan cepat memperbaiki kuali pemeliharaan roh di depan. Kuali pemeliharaan roh perlahan-lahan bersinar dengan cahaya perak, dan rune padat muncul satu demi satu dan mulai berkedip. Kuali kecil itu tampaknya menjadi hidup. Setelah setengah hari, ada suara robekan yang lembut. Kuali itu menyemburkan sutra perak yang membungkus manik-manik kuning. Cahaya kuning yang berjatuhan dengan keras di manik kuning akhirnya menjadi tenang. Liu Ming samar-samar bisa merasakan bahwa spiritualitas dari berbagai materi spiritual yang bertabrakan dengan keras di dalam manik-manik mulai menyatu. Kuali pemeliharaan roh ini benar-benar menakjubkan. Saya hanya memperbaikinya sedikit. Saya bahkan tidak menggunakan 1/10 efek kuali. Itu memang harta tempa kuno. Liu Ming sangat gembira. Dia buru-buru membuat gerakan sesuai dengan metode yang direkam pada slip giok lagi. Tetapi dalam situasi saat ini, kecepatan pemurnian pengorbanan 10 kali lebih lambat dari sebelumnya agar tidak menyebabkan perubahan lain di dalam manik. Tuan,
Pada saat ini, Xier berjalan masuk dari pintu dan terkejut melihat pemandangan di depan. Xier, kamu segera kembali ke pintu masuk dan menghapus jejak pertempuran di sana sebanyak mungkin. Juga, buat beberapa jejak berantakan di ruang rawa di reruntuhan seperti dijarah. Cobalah untuk tidak membiarkan orang memperhatikan keberadaan tempat ini. Liu Ming memerintahkan sambil dengan hati-hati meluncurkan simbol. Untuk menyelesaikan Mountain River Pearl saat ini, dia memperkirakan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Meskipun istana di sini tersembunyi dan tertutup oleh pesona, masih sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan diperhatikan oleh orang lain. Dimengerti, Guru. Xier mengangguk cepat setelah mendengar ini, lalu dia terbang keluar istana. Feier, keluar juga. Liu Ming menepuk tas pemulihan jiwa di pinggangnya, dan seorang anak laki-laki berjubah hijau muncul. Tuan, Anda akhirnya mengingat saya. Suara manis dan kekanak-kanakan Feier terdengar. Feier, ini adalah Araidis dari Arai Purdu Sumeru. Saya telah mengajari Anda cara mengatur Arai. Pergi dan siapkan barisan besar untuk menutupi seluruh istana, untuk mengisolasi fluktuasi kekuatan spiritual di sini. Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia mengangkat satu tangan dan menjatuhkan susunan dis dan bendera formasi Purdu Sumeru Arai di tanah. Jangan khawatir, Guru. Feier menjawab, mengambil bendera formasi dan susunan dis dan terbang dengan cepat. Dia tidak main-main seperti biasanya. Meskipun dia berada di tas pemulihan jiwa, dia masih mengerti situasi saat ini. Setelah menginstruksikan, Liu Ming sedikit tenang. Dia mengkonsumsi ramuan dan meletakkan beberapa batu roh kelas atas di sekelilingnya sehingga dia dapat mengisi kembali kekuatan spiritual kapan saja. Untuk penyempurnaan yang lama, pengisian kembali kekuatan spiritual sangat penting. Untungnya, dia tidak pernah kekurangan ramuan yang memulihkan kekuatan spiritual. Liu Ming menghela napas perlahan, menenangkan pikirannya, melantunkan dan meluncurkan simbol ke mutiara sungai gunung. Tepat ketika Liu Ming mulai memperbaiki mutiara sungai gunung, ribuan mil jauhnya dari reruntuhan, cahaya bintang putih cemerlang melewati dengan sangat cepat. Itu seperti meteor yang bersinar. Cahaya bintang tiba-tiba berhenti sedikit di udara, dan turun, mendarat di depan dua puncak lurus setinggi sekitar ribuan meter. Cahaya bintang perlahan menghilang, memperlihatkan seorang pria muda dengan jubah emas longgar. Itu adalah Jin Tianqi. Setelah dia berdiri teguh, dia melirik dua puncak gunung. Dalam hal ukuran puncak, tidak ada yang aneh dengan dua puncak ini. Namun, satu dari dua gunung berwarna sangat perak. Sebagian besar puncaknya tertutup lapisan salju. Itu sangat dingin di dekatnya. Puncak lainnya bersinar dalam cahaya ungu. Itu ditutupi dengan semacam hutan seperti maple, dan daunnya bersinar dengan cahaya ungu yang aneh. Dua puncak hanya terpisah lebih dari 10 mil. Ada lembah datar di tengah yang dipenuhi pepohonan lebat. Pada saat ini, cahaya perak berkedip di lembah, dan segera menghilang. Mata Jin Tianqi berkedip, dan dia bergerak ke arahnya. Ketika dia mendekati dasar lembah, ruang di sekitarnya memiliki lapisan riak. Jin Tianqi menghilang dalam riak dengan cepat. Fluktuasi ruang perlahan menghilang, dan semuanya kembali normal. Jin Tianqi menemukan dirinya di hutan batu. Tirai cahaya hijau setengah bola dengan radius beberapa ratus meter menyelimuti hutan batu. Pada saat ini, ada lebih dari 10 sosok berdiri atau duduk di hutan batu. Itu adalah murid dari Sekte Taiking serta beberapa pembudidaya dari sekte lain. Ouyang Sisters termasuk di antara mereka. Rekan senior magang Jin, kamu akhirnya di sini. Ketika Qiu Longzi melihat Jin Tianqi, dia segera berjalan dengan gembira dan berkata dengan keras. Murid-murid lainnya juga tampak lega melihat Jin Tianqi. Reruntuhan alam atas ini agak terlalu kejam bagi para pembudidaya periode kristalisasi. Junior Fellow Apprentice Qiu, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Beberapa hari yang lalu, saya kembali ke kamp sementara sebelumnya, dan kamp itu dihancurkan. Butuh banyak waktu bagi saya untuk menemukan tempat ini sesuai dengan tanda yang Anda tinggalkan di sepanjang jalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jin Tianqi melihat sekeliling dan bertanya. Hais, kami tidak beruntung, 2 hari setelah Anda pergi, sekelompok pembudidaya ras alien entah bagaimana menemukan kami. Setelah pertempuran sengit, kami harus mengubah lokasi, 2 rekan magang junior meninggal di tempat. Senyum di wajah Qiu Longzi memudar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Reruntuhan di sini penuh dengan bahaya.
Junior Fellow Apprentice Qiu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Jin Tianqi juga menghela nafas setelah mendengar ini. Rekan senior Jin magang. Ketika Jin Tianqi dan Qiu Longzi sedang berbicara, Luo Tiancheng dan Wen Zheng berdiri dan membungkuk kepada Jin Tianqi. Oke, aku senang kalian berdua bisa bertahan. Jin Tianqi mengangguk kepada mereka. Rekan muda magang Luo dan rekan muda magang Wen ditemukan di sini kemarin. Saya telah mendengar dari mereka bahwa Anda diserang oleh biskin benua liar Savage. Qiu Longzi berkata perlahan. Batas waktu 1 tahun hampir setengahnya sekarang. Menurut catatan masa lalu, orang-orang dari semua kekuatan mungkin mulai bergerak. Jin Tianqi mengangguk sambil berpikir dan berkata dengan suara yang dalam. Rekan senior magang Jin benar. Sekarang reruntuhan alam atas semakin berbahaya. Qiu Longzi melirik murid Sekte Taiking yang tersisa dan berkata dengan keyakinan. Ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang Junior Fellow Apprentice Liu? Jin Tianqi bertanya tiba-tiba. Tidak, kami sudah di sini selama lebih dari 10 hari. Kecuali kalian bertiga, tidak ada orang lain yang pernah ke sini. Kata Qiu Longzi. Mendengar ini, Jin Tianqi mengerutkan kening. Senior Fellow Apprentice Jin tidak perlu terlalu khawatir. Junior Fellow Apprentice Liu sangat kuat, dan saya mendengar dari Junior Fellow Apprentice Luo dan Junior Fellow Apprentice Wen bahwa kalian berpisah ketika diserang oleh para pembudidaya biskin. Mungkin Junior Fellow Apprentice Liu telah menyingkirkan pengejaran. Mungkin dia masih dalam perjalanan ke sini. Qiu Longzi tertawa. Saya harap begitu. Jin Tianqi berkata sambil menghela nafas. Ketika semua orang tersebar dan melarikan diri, dia bisa melihat dengan jelas bahwa biskin Real Pellet State lainnya mengejar Liu Ming. Meskipun Liu Ming sangat kuat, masih belum pasti apakah dia tidak bisa melarikan diri dari pembudidaya Shadow Wolf Rache yang dikenal karena kecepatannya. Pada saat berikutnya, Jin Tianqi bertanya tentang situasi beberapa orang. Setelah beberapa saat, semua orang bubar dan pergi bermeditasi. Rekan senior magang Jin, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Qiu Longzi dan Jin Tianqi berjalan ke samping dan berdiskusi. Bab 980, Kebun Ramuan Bawah Tanah. Rekan muda magang Liu adalah orang yang ditunjuk secara pribadi oleh Master Sekte. Karena dia belum kembali, kami akan menunggu di sini selama beberapa hari lagi. Kita juga bisa membuat rencana yang bagus untuk sisa waktu, kata Jin Tianqi. Beberapa murid lain masih belum pulih dari luka mereka, jadi mereka juga dapat mengambil kesempatan untuk beristirahat sebentar. Sejujurnya, reruntuhan saat ini jauh lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang bisa kembali hidup-hidup pada akhirnya. Qiu Longzi berkata dengan senyum masam. Karena mereka memilih untuk memasuki reruntuhan, mereka seharusnya sudah mempersiapkan mental untuk itu. Selain itu, sekte kami membiarkan murid-murid periode kristalisasi ini masuk ke sini dengan tujuan agar lebih banyak orang berburu harta karun. Adapun pertarungan dengan kekuatan lain, itu tergantung pada Anda dan saya. Jin Tianqi menjawab dengan dingin. Itu benar. Di antara murid-murid lainnya, hanya Junior Fellow Apprentice Liu yang benar-benar dapat membantu. Qiu Longzi mengangguk tak berdaya setelah mendengar ini. Selanjutnya, Sekte Taiking dan yang lainnya beristirahat dengan tenang di hutan batu selama beberapa hari, tetapi Liu Ming tidak pernah muncul. Di ruang rahasia hutan batu, Qiu Longzi mondar-mandir beberapa kali dengan ekspresi bermartabat, lalu dia tiba-tiba berhenti dan berbicara dengan Jin Tianqi tidak jauh. Senior Fellow Apprentice Jin, sudah lama sejak Anda bertemu dengan pembudidaya biskin, tetapi masih belum ada berita dari Junior Fellow Apprentice Liu, bagaimana menurut Anda? Meskipun aku tidak mau mengakuinya, sangat mungkin bahwa sesuatu terjadi pada Junior Fellow Apprentice Liu atau dia terlibat dalam hal lain. Bukan tidak mungkin dia bahkan jatuh. Jin Tianqi mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, dia berkata perlahan. Tidak peduli apa situasinya, kami telah tertunda di sini terlalu lama dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Qiu Longzi berkata dengan tenang. Mari kita lakukan secara terpisah sesuai rencana. Ingatlah untuk meninggalkan jejak di sepanjang jalan, saya harap Junior Fellow Apprentice Liu dapat menindaklanjutinya. Jin Tianqi menghela nafas. Setelah 10 menit, mereka masing-masing memimpin sekelompok murid dan terbang keluar dari lembah. Junior Fellow Apprentice Qiu, hati-hati. Jin Tianqi berkata kepada Qiu Longzi. Kamu juga,
Kakak Jin. Dalam sebulan, kita akan bertemu di Danau Biru di peta. Qiu Longzi mengeluarkan peta dan menunjuk ke sebuah danau besar di atas. Oke, Jin Tianqi mengangguk. Qiu Longzi menyimpan peta, menangkupkan tinjunya ke Jin Tianqi, dan pergi bersama Long Yanfei, Ouyang Sisters, dan 3 orang. Kita juga harus pindah. Jin Tianqi melihat cahaya pelarian Qiu Longzi dan yang lainnya, lalu dia berbalik dan berkata. Jin Tianqi membawa lebih sedikit orang, yang hanya 5 orang, tetapi mereka semua adalah murid yang kuat seperti Luo Tiancheng dan Wen Zheng. Meskipun orang-orang Sekte Taiking menghadapi banyak rintangan di sepanjang jalan, dibandingkan dengan Sekte Mistis Iblis, Sekte Pekerjaan Alam, jumlah murid yang jatuh dianggap sedikit. Rute mereka tetap berjalan sesuai rencana. Rekan senior magang Jin, tunggu sebentar. Luo Tiancheng berkata tiba-tiba. Jin Tianqi berbalik untuk melihat dan bertanya dengan sedikit terkejut. Apa masalahnya? Seperti ini, ketika saya dikejar oleh Biskin sebelumnya, saya membunuh seorang pembudidaya ras alien dan mendapat peta kehancuran secara kebetulan. Ini tidak jauh dari area yang akan kita jelajahi selanjutnya, saya tidak tahu apakah saya bisa menjelajahinya di sepanjang jalan. Seperti yang dikatakan Luo Tiancheng, dia mengeluarkan slip batu giok dan menyerahkannya kepada Jin Tianqi. Jin Tianqi mengangkat alisnya, mengambil slip batu giok dan meletakkannya di dahinya. Di dalam slip batu giok ada peta dengan lokasi yang ditandai di atasnya. Itu sekitar 30.000 hingga 40.000 mil di tenggara ke depan. Ini tidak jauh. Jika itu masalahnya, mari kita mampir dan melihatnya. Jin Tianqi menyerahkan slip giok itu kembali ke Luo Tiancheng, mengangguk dan berkata. Yang lain senang ketika mereka mendengar bahwa ada reruntuhan untuk dijelajahi. Hanya Wen Zheng yang tampak murung karena suatu alasan. Ayo pergi kalau begitu. Jin Tianqi melambaikan tangannya dan berubah menjadi cahaya bintang putih. Ketika yang lain melihat ini, mereka buru-buru mengaktifkan lampu darurat dan mengikuti. Setelah Jin Tianqi dan yang lainnya pergi, tidak ada yang memperhatikan bahwa di luar lembah, dalam aliran yang berkelok-kelok, bayangan biru kabur tiba-tiba muncul. Itu tampak hampir persis sama dengan sungai. Jika seseorang tidak melihat dengan ama, sulit untuk membedakannya sama sekali. Bayangan itu perlahan mengembun menjadi sosok yang solid. Itu adalah ras alien yang tampak aneh. Orang ini memiliki sedikit pakaian. Tingginya sekitar 6 meter. Ada beberapa sisik kristal biru aqua yang tumbuh di sebagian besar tubuhnya, termasuk wajahnya. Sepasang mata itu juga berwarna biru. Dia melihat ke arah di mana Jin Tianqi dan yang lainnya pergi dengan pandangan serius. Kehancuran, ras alien biru bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia melintas dan menghilang. Jin Tianqi dan yang lainnya mengikuti petunjuk di peta dan bergegas. Setelah 8 hari, mereka tiba di area yang ditandai di peta. Itu adalah lautan rawa yang sangat besar. Dalam jangkauan penglihatan ada petak-petak semak alang-alang rendah, serta permukaan air putus-putus, yang besar lebarnya puluhan mil, dan yang kecil hanya berukuran belasan meter. Ada kabut tipis di atas rawa, mencegah mereka melihat dengan jelas. Seharusnya daerah ini, Luo Tiancheng berkata begitu setelah melihat sekeliling. Hanya saja lingkungan sekitarnya serupa, jadi sulit untuk menilai di mana peta itu ditandai. Bahkan jika mereka menggunakan pikiran surgawi untuk mencari, itu tidak akan memainkan banyak peran dalam menghadapi rawa yang begitu besar. Rekan muda magang Luo, 800 km jauhnya ke arah itu, ada area di mana semangat berfluktuasi sedikit tidak normal. Jin Tianqi memejamkan matanya sejenak, lalu berkata sambil menghadap ke satu arah. Terima kasih telah menunjukkan arahnya, senior fellow apprentice. Luo Tiancheng dengan saksama melihat ke arah yang ditunjuk oleh Jin Tianqi. Setelah beberapa saat, dia tampak gembira dan bergegas pergi. Jin Tianqi dan yang lainnya mengikuti. Setelah terbang sekitar 1 jam, mereka sampai di sebuah cekungan kecil dengan radius puluhan mil. Anehnya, medan di sini jelas rendah dan sekitarnya adalah rawa-rawa, tetapi tidak ada setetes air pun di sini. Ada banyak batu aneh di baskom, dan ada aula batu yang menjulang di tengah, yang tampaknya dibangun dengan batu biasa, tetapi semua orang dapat dengan jelas melihat cahaya hijau samar mengalir di dinding. Itu di sini. Melihat ini, Luo Tiancheng sangat gembira. Tidak ada Biskin yang mengintai di sekitar sini, jadi cukup aman.
Mari kita masuk bersama. Tapi reruntuhan di sini ditemukan hanya setelah Junior Fellow Apprentice Luo memberikan peta. Tidak peduli harta apa yang Anda temukan, Anda harus memberikan setengah padanya. Kata Jin Tianqi. Dipahami. Rekan senior magang Jin yakinlah. Tidak ada orang lain yang keberatan. Distribusi seperti itu masuk akal. Semua orang terbang di depan aula batu dan melihat ke dalam melalui pintu aula. Ruang di dalamnya gelap. Semuanya hati-hati. Ada pesona di dinding yang mengisolasi pikiran surgawi, kata Jin Tianqi. Ketika orang lain mendengar kata-kata itu, mereka tercengang. Jika mereka tidak bisa menggunakan Divine Dot untuk mendeteksi, kemampuan untuk merasakan musuh akan sangat berkurang. Ayo pergi. Semua orang saling memandang untuk sementara waktu. Luo Tiancheng berjalan ke aula batu terlebih dahulu, dan yang lainnya perlahan mengikuti. Hanya ada satu terowongan di dalam aula batu, yang sepertinya mengarah ke bawah tanah. Setelah beberapa saat, pemandangan di sekitarnya menjadi gelap gulita, dan tanah yang tebal dan aura lembab datang. Luo Tiancheng yang sedang berjalan di garis depan memegang batu bulan seukuran telur di tangannya. Cahaya putih lembut segera membuat area sekitarnya terlihat jelas. Jin Tianqi mengerutkan kening. Meskipun batu bulan menerangi bagian depan, jika ada miskin yang bersembunyi di terowongan di sini, semua orang akan menjadi target yang jelas. Namun, pikiran surgawi tidak dapat digunakan dan mereka hanya dapat mengandalkan penglihatan, jadi penerangan adalah suatu keharusan. Dia tidak banyak bicara, dia hanya menjaga kewaspadaannya tetap tinggi. Semua orang menginjak tanah berlumpur. Terowongan itu sangat sempit dan panjang. Setelah 15 menit, mereka melakukan beberapa putaran, tetapi mereka masih belum melihat akhir. Namun, Luo Tiancheng dan yang lainnya senang. Semakin rahasia tempat ini, semakin berharga harta yang tersembunyi di sini. Setelah maju selama puluhan meter, cahaya putih datang dari sudut di depan. Ada aroma obat yang kuat di udara. Seharusnya ada jalan keluar di depan, jadi berhati-hatilah. Jin Tianqi bergerak dan memblokir Luo Tiancheng. Luo Tiancheng mengerti dan menyingkirkan batu bulan di tangannya. Semua orang perlahan berjalan. Ketika semua orang diam-diam menjulurkan kepala mereka dari sudut, pemandangan di depan segera mengejutkan semua orang. Bagian depan memang ujung terowongan. Itu adalah gua bawah tanah yang besar. Ada banyak stalaktit putih di sekitarnya. Roh itu sangat kuat, dan hampir semuanya berkumpul menjadi kabut. Di tengah gua, ada semak herbal, yang samar-samar bisa dikenali. Ada banyak ramuan spiritual dengan warna berbeda. Kematangan herbal tidak rendah. Ini adalah kebun herbal alami. Tidak heran tempat ini sangat kaya akan semangat. Seorang murid sekte Taiking berkata dengan terkejut. Meskipun semua orang bersemangat, tidak ada yang berjalan dengan gegabah. Semua harta karun dijaga oleh miskin. Semua orang masih memiliki akal sehat seperti itu. Terlebih lagi, mereka tidak bisa menggunakan pikiran surgawi di sini, jadi mereka secara alami tidak lebih berhati-hati. Tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, tampaknya tidak ada yang aneh di depan, dan tidak ada miskin yang menjaga di sini, jadi semua orang merasa lega. Luo Tiancheng berjalan ke sudut gua. Ada lebih dari selusin tanaman hijau di sini. Mereka tampak seperti diukir dari batu giok zamrud. Ini adalah jamu zamrud jade. Dilihat dari penampilannya, setidaknya 10.000 tahun. Suara Jin Tianqi terdengar. Luo Tiancheng sangat senang mendengarnya. Tidak peduli jenis ramuan spiritual apa, selama kedewasaannya melebihi 10.000 tahun, bahkan untuk pembudidaya negara surgawi dan negara pemahaman mistik, itu akan memiliki nilai tertentu.